Lampu kristal ballroom hotel mulia berpijar menyilaukan. Namun bagi Arimbi, dunia mendadak gelap. Dengan kebaya hitam bersahaja, ia berdiri mematung saat dua petugas keamanan mencengkram lengannya. Di atas pelaminan, Haikal, anak kandung yang ia besarkan dengan peluh, sedang bersujud di kaki ibu tirinya yang bergelimang permata. "Lepaskan saya hanya ingin melihat anak saya sedetik saja," rintih Arimbi. Suaranya pecah di tengah alunan orkestra yang megah. Haikal mendongak, namun matanya dingin. "Bawa dia keluar, dia hanya tamu yang salah paham," ucapnya tanpa nada. Kalimat itu menghujam lebih tajam dari sembilu. Arimbi diseret mundur, melewati deretan tamu yang menatapnya dengan hinaan. Di ambang pintu, ia menoleh untuk terakhir kali, melihat istana pasir yang dibangun anaknya. Sebelum melanjutkan cerita, terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan jejak listener di kolom komentar, supaya channel ini bisa lebih berkembang. Listener, kita lanjut ke jalan cerita. Suara derit pintu besi harmonika itu selalu menjadi musik pembuka hari bagi Arimbi. Pukul 5 pagi, saat kabut tipis masih menyelimuti jalanan sempit di pinggiran kota, Arimbi sudah berkutat dengan karung-karung beras dan tumpukan kardus mie instan. Aroma sabun cuci, kopi saset, dan bau khas karung goni adalah napas barunya. Napas yang ia hirup dalam-dalam setelah hampir 5 tahun lalu, ia merasa tercekik di rumah megah yang kini hanya menjadi bagian dari memori kelam. Toko kelontong itu kecil, hanya berukuran 4 x 6 meter, menyatu dengan kontrakan sederhana yang ia sebut rumah. Namun, di setiap jengkal rak yang ia susun sendiri, ada harga diri yang tegak berdiri. Arimbi bukan lagi wanita yang akan gemetar saat suaminya berteriak, bukan lagi menantu yang akan menunduk saat mertuanya menghina daster yang ia pakai. Di sini, di antara tumpukan sembako, Arimbi adalah ratu atas nasibnya sendiri. Pagi itu, rutinitasnya sedikit terganggu. Sebuah motor berhenti di depan toko yang baru setengah terbuka. Seorang kurir dengan seragam rapi turun, membawa sebuah amplop besar berwarna krem keemasan. Amplop itu tampak terlalu mewah untuk lingkungan gang sempit ini. Ukiran lasernya rumit dengan stempel lilin emas yang menyegel bagian belakangnya. "Ibu Arimbi?" tanya kurir itu. Arimbi menyeka keringat di dahinya dengan ujung daster batiknya yang sudah pudar. "Iya, saya sendiri." "Ada paket kilat, Bu, harus ditandatangani." Setelah membubuhkan tanda tangan, Arimbi memandangi amplop itu. Jantungnya berdegup tidak keruan. Ia tahu apa isinya. Ia sudah mendengar kabar burung itu dari beberapa pelanggan yang masih memiliki koneksi dengan lingkaran sosial lamanya. Tapi melihat bukti fisiknya di depan mata, terasa seperti disiram air es di pagi buta. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka segel lilin tersebut. Di dalamnya terdapat lembaran kartu berbahan beludru. Nama yang tertulis di sana menghantam jantungnya lebih keras dari palu godam. Haikal Pratama, putra tunggalnya. Satu-satunya alasan ia bertahan dalam neraka rumah tangga bersama Hadi selama 20 tahun. Namun matanya segera tertuju pada detail yang menyakitkan. Di kolom orang tua mempelai pria, tertulis dengan huruf emas yang anggun. Hadi Swandi dan Kirana Dewi. Nama Arimbi tidak ada di sana. Ia menarik napas panjang, mencoba meredam gemuruh di dadanya. Ia kembali membaca baris bawah undangan tersebut. Ada secari kertas kecil yang terselip, sebuah kartu akses masuk gedung. Di kartu itu tertulis, "Tamu umum, area C." "Tamu umum," bisik Arimbi dengan senyum getir. "Bahkan di pernikahan anak kandungku sendiri, aku dianggap orang asing." Pikiran Arimbi melayang kembali ke 5 tahun lalu. Malam itu, hujan turun sangat deras. Seolah langit ikut menangis, melihat pengkhianatan yang terjadi di rumah besar Jalan Cemara. Arimbi masih ingat bau parfum Kirana yang menyengat saat wanita itu duduk di ruang tamunya, bersanding dengan Hadi yang tak merasa bersalah sedikit pun. "Arimbi, kita sudahi saja. Kirana sedang mengandung anakku. Aku butuh istri yang bisa menemaniku di depan rekan bisnis, bukan yang baunya hanya bumbu dapur," ucap Hadi kala itu, dingin dan tajam. Ibu Romlah, sang mertua, ikut menimpali dengan tawa mengejek. "Sudahlah Arimbi,
kamu itu pembawa sial. Sejak Hadi menikahimu, bisnisnya jalan di tempat. Lihat Kirana, dia membawa keberuntungan. Pergi saja kamu, tidak ada harta Gonogini. Karena semua aset ini milik keluarga Suwandi, bukan milikmu. Dan yang paling menyakitkan adalah saat Arimbi memohon pada Haikal. Haikal, tolong ibuna, jangan biarkan ayah mengusir ibu. Haikal, yang saat itu baru saja lulus kuliah dan dimanjakan dengan mobil mewah oleh ayahnya, hanya memalingkan muka. Bu, ayah benar. Ibu memalukan kalau diajak ke pesta. Ibu tidak bisa dandan, tidak bisa bicara formal. Haikal butuh figur ibu yang berkelas seperti Tante Kirana, agar Haikal tidak malu di depan teman-teman. Kalimat itu adalah belati terakhir yang mematikan perasaan Arimbi. Ia pergi malam itu juga hanya dengan 1 koper pakaian, tanpa sepeser pun uang. Bu Arimbi, mau beli telur setengah kilo? Suara Mbak Lastri, tetangga sebelah, membuyarkan lamunan pahit itu. Arimbi segera menyembunyikan undangan mewah itu ke bawah meja kasir. Iya Mbak, telur ya? Sebentar, Arimbi mencoba menstabilkan suaranya. Loh, Bu Arimbi kenapa? Kok matanya merah? Ada berita duka? Lastri bertanya penasaran, matanya mencoba mengintip ke bawah meja. Bukan Mbak, tadi cuma kelilipan debu habis geser karung beras, kilah Arimbi. Ia menimbang telur dengan cekatan. Tangannya yang dulu halus kini tampak kasar dengan urat-urat yang menonjol, tanda kerja keras yang tak kenal lelah. Setelah pelanggan itu pergi, Arimbi kembali menatap undangan itu. Ia membuka sebuah buku catatan kecil yang tersimpan di laci terdalam mejanya. Di sana, bukan hanya catatan hutang pelanggan yang tertulis, melainkan catatan investasi. Selama 5 tahun, Arimbi tidak hanya sekedar berjualan. Ia belajar mengelola uang dengan sangat ketat. Dari keuntungan toko kelontong yang semakin hari semakin ramai, ia menyisihkan uang untuk membeli emas. Dari emas, ia mulai membeli tanah di pinggiran kota yang saat itu masih murah. Dan tahun lalu, ia baru saja melunasi sebuah ruko di jalan utama atas nama aslinya yang jarang diketahui orang. Secara finansial, Arimbi jauh lebih mapan daripada saat ia masih menjadi istri Hadi. Ia punya tabungan yang kokoh, tanpa hutang 1 rupiah pun. Berbeda dengan kabar yang ia dengar tentang Hadi, yang kabarnya mulai menggali lubang untuk menutup lubang demi mempertahankan gaya hidup glamor Kirana. Haikal, kamu mengundang ibu sebagai tamu. Arimbi bergumam, jarinya mengelus nama putranya di undangan tersebut. Baik, ibu akan datang, bukan untuk mengemis pengakuan, tapi untuk melihat sejauh mana kemegahan yang kalian banggakan itu akan bertahan. Arimbi bangkit dan berjalan ke arah cermin kecil yang tergantung di dekat kamar mandinya yang sempit. Ia melihat bayangan seorang wanita berusia hampir 50 tahun, yang tampak bersahaja namun matanya memancarkan keteguhan. Ia bukan lagi Arimbi yang lemah. Ia memutuskan akan memakai kebaya hitam polos yang paling rapi miliknya. Hitam untuk duka yang sudah ia lewati. Atau hitam sebagai tanda bahwa dialah yang akan menjadi saksi kegelapan yang akan segera menyelimuti keluarga Suwandi. 1 minggu lagi, bisiknya. 1 minggu lagi. Dunia akan melihat siapa yang sebenarnya berdiri di atas batu karang. Dan siapa yang berdiri di atas pasir. Arimbi kembali melanjutkan pekerjaannya. Ia mengangkat 1 karung beras 25 kg ke atas timbangan dengan 1 tarikan napas. Kekuatan fisiknya kini sebanding dengan kekuatan mentalnya. Di luar, matahari mulai meninggi, menyinari toko kelontongnya yang ramai. Arimbi tersenyum. Ia tahu, di balik rak-rak sederhana ini, ia telah membangun benteng yang tidak akan pernah bisa diruntuhkan oleh siapapun lagi. Sementara di sebuah rumah mewah yang dulu pernah ia huni, Hadi dan Kirana mungkin sedang pusing memikirkan biaya dekorasi bunga impor yang belum lunas. Namun, Arimbi di sini merasa sangat kaya karena ia tidak berhutang pada siapapun, kecuali pada dirinya sendiri untuk bahagia. Malam itu, sebelum menutup toko, Arimbi mengeluarkan ponsel pintarnya. Ia melihat foto Haikal di media sosial. Putranya itu sedang berfoto di depan sebuah mobil mewah dengan caption persiapan hari besar, hanya yang terbaik untuk keluarga.
Arimbi menutup ponselnya. Ia tahu mobil itu dicicil dengan hutang yang mencekik. Ia tahu rumah besar itu sudah diagunkan. Ia tahu pesta di hotel mulia itu adalah pertaruhan terakhir Hadi. "Semungka istanamu cukup kuat menahan badai Haikal," ucap Arimbi sebelum mematikan lampu tokonya. Kegelapan menyelimuti toko. Namun di dalam hati Arimbi, cahaya kemandirian menyala lebih terang dari sebelumnya. Ia sudah siap untuk hari itu. Hari di mana semua topeng akan retak dan semua hutang harus dibayar. Bukan hanya hutang uang, tapi juga hutang rasa sakit hati yang telah ia pendam selama 5 tahun ini. Hari yang dinanti oleh keluarga Suwandi tiba dengan segala kemegahan yang dipaksakan. Grand Ballroom Hotel Mulia telah disulap menjadi hutan fantasi dengan ribuan bunga lili putih dan mawar impor yang aromanya memenuhi setiap sudut ruangan. Lampu-lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit memantulkan cahaya ke atas lantai marmer yang dipoles hingga mengilat sempurna. Di tengah ruangan, sebuah panggung pelaminan berdiri megah, dilapisi kain bludru merah dan ukiran emas yang menegaskan bahwa pemilik hajat malam ini adalah orang yang berada di kasta tertinggi sosialita kota. Hadi Suwandi berdiri di depan cermin besar di ruang rias VIP. Ia mengenakan beskap berwarna champagne dengan benang emas asli yang ditenun secara khusus. Di sampingnya, Kirana tampak luar biasa mencolok. Kebaya pengantinnya penuh dengan payet kristal yang berkilauan setiap kali ia bergerak. Dan di kepalanya bertengger mahkota kecil yang harganya bisa membiayai makan satu kampung selama setahun. "Mas, kamu sudah cek pelunasan catering?" tanya Kirana sambil memoles lipstik merah menyalanya. Sedikit kegelisahan melintas di matanya, namun segera ia tutupi dengan senyum sombong. "Sudah, jangan khawatir, semua terkendali. Malam ini adalah pembuktian kita pada dunia, terutama pada keluarga Handoko, kalau kita bukan kontraktor kelas teri." Di sisi lain kota, Arimbi sedang mengunci pintu toko kelontongnya. Ia mengenakan kebaya hitam polos berbahan katun halus dengan kain jarik coklat tua yang dilipat rapi. Rambutnya disanggu sederhana, tanpa perhiasan mencolok kecuali sebuah bros perak pemberian ibunya dulu. Penampilannya sangat bersahaja, nyaris tak terlihat seperti tamu sebuah pesta mewah. Namun, matanya memancarkan ketenangan yang tajam. Ia naik taksi daring dan turun beberapa puluh meter dari pintu masuk utama hotel. Ia sengaja ingin berjalan kaki, merasakan embusan angin malam sebelum memasuki medan perang yang sebenarnya. Saat Arimbi sampai di depan meja penerima tamu, suasana sudah sangat ramai. Deretan mobil mewah berjejer antre menurunkan tamu-tamu berseragam jas dan gaun malam. Arimbi mengantre dengan sabar di barisan tamu umum. "Nama?" tanya seorang penerima tamu. Seorang gadis muda dengan riasan tebal, yang menatap Arimbi dari bawah ke atas dengan tatapan yang jelas-jelas merendahkan. "Arimbi, saya ibunya Haikal," jawab Arimbi dengan suara yang tenang namun berwibawa. Gadis itu tertegun sejenak, lalu mencari nama di layar tabletnya. Ia mengerutkan kening, berbisik pada temannya di sebelah sambil melirik daster yang bagi mereka tampak seperti daster yang dipakai Arimbi. "Oh, Ibu Arimbi." Gadis itu tersenyum tipis, jenis senyum yang digunakan untuk menghina tanpa kata-kata. Di sini tertulis, "Tamu biasa." Area C, baris kursi paling belakang di dekat pilar nomor 154. Silahkan masuk lewat pintu samping sebelah kiri, Bu. Pintu utama hanya untuk VIP dan keluarga inti. Dada Arimbi berdenyut. Pintu samping. Ia, wanita yang mengandung Haikal selama 9 bulan, yang menyusuinya, yang menjaganya saat sakit, kini dilarang melewati pintu utama di hari pernikahan anaknya sendiri. "Terima kasih," jawab Arimbi singkat. Ia tidak mendebat. Ia tidak ingin merendahkan dirinya dengan bertengkar dengan staf hotel. Ia melangkah masuk melalui pintu samping yang biasanya digunakan oleh petugas kebersihan atau kru catering. Ruangan itu sangat luas. Dari kejauhan, ia bisa melihat panggung pelaminan yang sangat tinggi, seolah-olah mereka yang berdiri di sana adalah dewa-dewa yang tak tersentuh. Arimbi berjalan menuju area C. Benar saja, kursinya terletak di barisan paling belakang, tepat di balik sebuah pilar besar yang menutupi pandangan ke arah pelaminan. Ia duduk di sana, sendirian di antara kerumunan tamu yang tidak ia kenal. Dari celah pilar, ia melihat Haikal. Putranya tampak sangat tampan dengan tuksida hitam,
berdiri di samping Ratih, pengantin wanita yang cantik jelita. Haikal tertawa, menyalami tamu-tamu penting, seolah-olah hidupnya adalah sebuah dongeng sempurna. Acara dimulai dengan prosesi yang sangat dramatis. Lampu utama dimatikan, digantikan oleh lampu follow spot yang mengikuti langkah pengantin. Musik orkestra menggelegar. Pembawa acara mulai membacakan narasi tentang keagungan keluarga Swandi. Dan mari kita sambut orang tua yang telah mengantarkan kesuksesan ini, Bapak Hadi Swandi dan Ibu Kirana Dewi. Tepuk tangan membahana. Arimbi melihat Kirana melambai dengan anggun ke arah kamera yang menyiarkan acara tersebut ke layar besar di sisi ruangan. Nama Arimbi benar-benar dihapus dari sejarah. Puncaknya adalah saat sesi sembah sujud. Ini adalah momen paling emosional dalam pernikahan adat. Haikal dan Ratih diarahkan untuk bersujud di kaki orang tua sebagai tanda bakti. Arimbi tidak bisa menahan dirinya lagi. Ada dorongan dari dasar jiwanya yang paling dalam bahwa ia harus berada di sana. Bukan untuk harta, bukan untuk pujian, tapi untuk haknya sebagai seorang ibu. Ia berdiri dari kursi belakang, berjalan dengan langkah mantap melewati barisan kursi, menembus batas area C masuk ke area VIP. Maaf Bu, tidak boleh lewat sini, cegat seorang petugas keamanan. Saya ibunya pengantin pria, ucap Arimbi dengan tatapan yang begitu tajam hingga petugas itu ragu sejenak. Arimbi terus melangkah hingga ia sampai di pinggir karpet merah, tepat saat Haikal hendak bersujud di depan Kirana. "Haikal," panggil Arimbi. Suaranya tidak keras, tapi di tengah keheningan prosesi, suara itu terdengar jelas. Haikal membeku. Ia menoleh dan melihat ibunya berdiri di sana, mengenakan kebaya hitam sederhana di tengah lautan payet dan berlian. Wajah Haikal memucat. Ia melihat ayahnya, Hadi, yang langsung berdiri dengan kemarahan yang meluap. Ibu Romlah, sang nenek, tidak tinggal diam. Ia merebut mikrofon dari tangan pembawa acara yang kebingungan. "Security, kenapa ada orang asing masuk ke sini? Bawa dia keluar. Dia ini hanya orang yang mau bikin kacau acara cucu saya," teriak Ibu Romlah dengan suara melengking. Kirana mendengus, menatap Arimbi dengan jijik. "Mbak Arimbi, kalau mau mengemis jangan di sini. Malu-maluin keluarga saja. Kamu lihat dastermu itu? Tidak pantas di gedung ini." Petugas keamanan segera mendekat. 2 orang pria bertubuh besar mencengkram lengan Arimbi. "Haikal, ini ibu nak," ucap Arimbi. Matanya menatap langsung ke mata Haikal, mencari sisa-sisa nurani di sana. Namun Haikal hanya diam. Ia menundukkan kepala, memegang tangan istrinya erat-erat. "Tolong bawa dia keluar. Dia hanya tamu yang salah paham," ucap Haikal dengan suara bergetar, namun cukup jelas untuk didengar oleh tamu di barisan depan. Dunia seolah berhenti bagi Arimbi. Anaknya sendiri baru saja menyebutnya sebagai tamu yang salah paham. Arimbi tidak melawan saat petugas menyeretnya keluar dari karpet merah. Ia berjalan dengan kepala tegak meski air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia tidak tahu bahwa di belakangnya puluhan ponsel tamu undangan sudah menyala, merekam adegan memilukan itu. Seorang influencer muda yang duduk di barisan depan merekam semuanya secara detail, dari wajah dingin Haikal hingga tatapan angkuh Kirana, dan langsung mengunggahnya ke TikTok dengan judul "Hati Nurani yang Terjual. Ibu kandung diusir dari pelaminan anak sendiri." Dalam hitungan detik, tagar hashtag ibu kandung hanya tamu mulai merangkak naik di media sosial. Di luar gedung, Arimbi duduk di bangku taman hotel yang sepi. Ia menghirup udara malam yang dingin, mencoba menenangkan jantungnya yang serasa diremas. Namun di dalam gedung, drama lain sedang dimulai. Hadi yang baru saja merasa menang karena berhasil mengusir Arimbi, tiba-tiba didatangi oleh seorang pria bersetelan safari hitam. Pria itu bukan tamu. Ia adalah manajer keuangan vendor catering dan gedung. "Pak Hadi, mohon maaf mengganggu," bisik pria itu di belakang panggung. "Sesuai kesepakatan, sisa pelunasan sebesar 900 juta rupiah harus masuk rekening kami sebelum pukul 9 malam. Sekarang sudah pukul 9:15 dan bagian akuntansi kami melaporkan dana Anda belum masuk." Hadi berkeringat dingin. "Tunggu sebentar, Bang sedang gangguan, saya akan urus." "Maaf Pak, atasannya saya tidak mau tahu.
Jika dalam 10 menit tidak ada bukti transfer, kami terpaksa menghentikan sisa menu catering dan mematikan lampu utama ballroom sesuai prosedur kontrak yang Anda tanda tangani. Kami tidak ingin menanggung kerugian. Hadi panik. Jika lampu mati di tengah pesta, reputasinya di depan keluarga Pak Handoko yang kaya raya akan hancur selamanya. Ia melihat Pak Handoko sedang berbincang dengan kolega bisnisnya di barisan depan. Hadi tidak punya pilihan. Ia menarik manajer itu ke ruang kantor kecil di belakang panggung. Dengan tangan gemetar, Hadi mengeluarkan sebuah map dari tas kerjanya. "Ini," ucap Hadi, suaranya parau. "Ini sertifikat asli rumah saya di Jalan Cemara. Nilainya lebih dari 10 miliar. Jaminkan ini untuk pelunasan malam ini. Saya akan bayar tunai besok pagi." Pria vendor itu memeriksa sertifikat tersebut bersama seorang notaris yang sengaja dibawa. "Baik Pak Hadi, tapi karena ini jaminan mendadak, Anda harus menandatangani surat pengalihan hak tanggungan sementara. Jika besok jam 10 pagi dana tidak masuk, aset ini resmi kami sita untuk menutupi hutang Anda dan denda keterlambatan." Hadi menandatanganinya tanpa membaca rinciannya. Ia hanya ingin pesta ini terus berjalan. Ia tidak sadar bahwa ia baru saja memberikan kunci rumah satu-satunya kepada orang lain demi sebuah gengsi satu malam. Pesta berlanjut. Lampu tetap menyala. Makanan penutup dikeluarkan. Namun Hadi tidak tahu bahwa di luar sana, badai digital sedang menghantam namanya. Video Arimbi yang diusir telah ditonton oleh 2 juta orang hanya dalam waktu 1 jam. Komentar netizen menghujatnya habis-habisan. Dan yang paling mengerikan adalah ketika Pak Handoko, sang besan, tiba-tiba berdiri dari kursinya. Ia melihat ponselnya dengan wajah merah padam. Ia baru saja dikirimi video viral itu oleh salah satu saingannya di dunia bisnis. "Hadi!" Suara Pak Handoko menggelegar, memotong musik orkestra yang sedang bermain. Semua orang menoleh. Pak Handoko melangkah ke tengah lantai dansa, menunjuk ke arah pelaminan. "Pria macam apa kamu ini? Kamu bilang kamu pengusaha sukses yang bermartabat. Kamu mengusir ibu kandung anakmu sendiri seperti binatang demi wanita ini?" Ia menunjuk Kirana yang kini tampak ketakutan. "Papa, ada apa?" Ratih mencoba menenangkan ayahnya. "Diam, Ratih. Kamu tidak boleh terikat dengan keluarga penipu dan durhaka seperti mereka." Pak Handoko melemparkan ponselnya ke arah Hadi. "Lihat ini, seluruh Indonesia sedang menghujat kita. Reputasi keluarga Handoko hancur malam ini gara-gara kebodohanmu, Hadi." Dan yang paling mengerikan adalah ketika Pak Handoko, sang besan, tiba-tiba berdiri dari kursinya. Ia melihat ponselnya dengan wajah merah padam. Ia baru saja dikirimi video viral itu oleh salah satu saingannya di dunia bisnis. "Hadi!" Suara Pak Handoko menggelegar, memotong musik orkestra yang sedang bermain. Semua orang menoleh. Pak Handoko melangkah ke tengah lantai dansa, menunjuk ke arah pelaminan. "Pria macam apa kamu ini? Kamu bilang kamu pengusaha sukses yang bermartabat. Kamu mengusir ibu kandung anakmu sendiri seperti binatang demi wanita ini?" Ia menunjuk Kirana yang kini tampak ketakutan. "Papa, ada apa?" Ratih mencoba menenangkan ayahnya. "Diam, Ratih. Kamu tidak boleh terikat dengan keluarga penipu dan durhaka seperti mereka." Pak Handoko melemparkan ponselnya ke arah Hadi. "Lihat ini, seluruh Indonesia sedang menghujat kita. Reputasi keluarga Handoko hancur malam ini gara-gara kebodohanmu, Hadi." Namun, Arimbi bukan lagi wanita yang akan meratap berlama-lama. Ia menarik napas panjang, mengusap air mata yang nyaris jatuh dengan punggung tangannya, dan berdiri. Ia merapikan kebaya hitamnya yang sedikit kusut. Di bawah lampu taman, sosoknya tampak kesepian namun tegak. Ia memutuskan untuk pulang. Tempat ini bukan dunianya, dan ia sudah melihat cukup banyak. Ia tidak tahu bahwa di saat ia melangkah menuju gerbang hotel, dunia digital sedang meledak karenanya. Di dalam ballroom, suasana yang tadinya kaku karena kemarahan Pak Handoko berubah menjadi kegaduhan massal. Hampir semua tamu undangan tidak lagi memperhatikan pengantin, mereka sibuk dengan ponsel masing-masing. "Gila, lihat ini, sudah di-repost 50.000 kali dalam 1 jam, bisik seorang wanita sosialita di meja VIP kepada temannya. Tagarnya, #ibu kandung hanya tamu. Videonya jelas banget, itu si Haikal yang nyuruh ibunya dibawa keluar. Tega ya, padahal ibunya kelihatan orang baik-baik, sahut yang lain dengan nada mencemooh. Seorang influencer gaya hidup bernama Fanya, yang memiliki pengikut jutaan di TikTok,
adalah orang pertama yang mengunggah video itu. Dengan narasi yang menyayat hati, ia menambahkan musik latar yang melankolis dan tulisan besar, "Pesta miliaran, tapi idu kandung diusir seperti pengemis. Di mana hati nurani?" Video itu seperti bensin yang disiram ke api. Netizen Indonesia yang dikenal sangat menjunjung tinggi adab terhadap orang tua mengamuk. Kolom komentar akun media sosial Hadi Swandi dan Haikal langsung diserbu puluhan ribu cacian. "Kaya hasil utang aja sombong, ibu kandung sendiri dibuang." Haikal Pratama, "Ingat ya, surga di telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki ibu tiri yang penuh payet." Boykot semua proyek Hadi Swandi, orang gak beradab gak pantas jadi pengusaha. Hadi berdiri di atas pelaminan dengan wajah pucat pasi. Ia mencoba memberikan instruksi pada tim event organizer untuk menghentikan orang-orang yang merekam, tapi sudah terlambat. Ia melihat Pak Handoko sedang ditenangkan oleh beberapa pengawalnya di sudut ruangan. Besannya itu tampak sangat malu hingga enggan menatap ke arah pelaminan. Kirana, yang menyadari situasi semakin tidak terkendali, mencoba mendekati Haikal. "Haikal, kamu harus buat pernyataan. Bilang kalau perempuan tadi itu stres atau apa, supaya nama kita bersih." Haikal menoleh pada Kirana dengan tatapan kosong. Untuk pertama kalinya, ia melihat ibu barunya itu dengan cara yang berbeda. Payet kristal di baju Kirana yang tadi ia anggap indah, kini tampak seperti duri yang tajam. "Stres? Ibu saya tidak stres, Tante. Dia hanya ingin melihat saya menikah." "Haikal, jaga mulutmu," bentak Hadi dengan suara rendah yang penuh ancaman. "Jangan hancurkan malam ini lebih jauh lagi." Tersenyum dan salami tamu-tamu itu. Haikal mencoba tersenyum, tapi bibirnya terasa kaku. Ratih, istrinya, mulai menangis sesenggukan. "Mas, semua teman-temanku mengirim pesan. Mereka bilang aku menikah dengan keluarga durhaka. Papa marah besar, Mas. Bagaimana ini?" Di sisi lain kota, Arimbi baru saja turun dari taksi di depan gang rumahnya. Ia terkejut melihat beberapa anak muda di lingkungan rumahnya sedang berkumpul di depan toko kelontongnya yang tertutup. Mereka memegang ponsel dan berbisik-bisik. Itu Bu Arimbi!" teriak salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Doni yang sering membantu Arimbi mengangkat karung beras. Doni berlari menghampiri Arimbi. "Bu, ibu nggak apa-apa? Kami baru lihat videonya di TikTok. Semua orang lagi belain ibu sekarang." Arimbi mengerutkan kening. "Video apa, Doni?" Doni menunjukkan layar ponselnya. Di sana, Arimbi melihat dirinya sendiri sedang diseret oleh petugas keamanan, sementara Haikal memalingkan muka. Suara Ibu Romlah yang melengking menghinanya terdengar jelas dalam rekaman itu. Arimbi terpaku. Ia tidak menyangka kejadian itu akan tersebar secepat ini. Ia membaca komentar-komentar yang masuk. Ribuan orang yang tidak ia kenal memberikan dukungan. Mereka menyebutnya ibu yang terzolimi. "Bu, jangan sedih ya. Kami semua tahu Bu Arimbi orang baik. Toko ibu bakal tetap ramai. Kami bakal jagain," ucap Doni penuh semangat. Arimbi hanya tersenyum tipis. "Terima kasih, Doni. Ibu mau istirahat dulu." Ia masuk ke dalam rumahnya yang sunyi. Ia duduk di kursi kayu di dapur, tempat ia biasanya menghitung keuntungan harian. Ia merasa aneh. Di saat ia merasa paling rendah karena diusir oleh anaknya sendiri, dunia justru mengangkatnya. Namun kemasyuran mendadak ini tidak menyembuhkan luka di hatinya. Ia mengambil ponselnya sendiri, yang jarang ia gunakan kecuali untuk urusan pesanan barang. Ia melihat ada ratusan permintaan pertemanan dan pesan masuk. Arimbi mengabaikan semuanya. Ia hanya membuka satu foto di galeri. Foto Haikal saat masih kecil, sedang memakan es krim pemberian Arimbi hasil menabung berhari-hari. "Haikal, kamu sudah jadi konsumsi publik sekarang," bisik Arimbi. "Dan sayangnya, bukan karena prestasimu." Kembali ke Hotel Mulia. Pesta yang seharusnya berakhir dengan dansa romantis, justru berakhir dengan keheningan yang memuakan. Para tamu mulai pulang lebih awal, bukan karena lelah, tapi karena merasa tidak nyaman berada di tengah ketegangan keluarga yang sedang hancur. Hadi mencoba menahan Pak Handoko yang hendak keluar dari pintu utama. "Pak Handoko, tolong, kita bicara baik-baik. Masalah video itu bisa kita sewa tim ahli IT untuk menghapusnya."
Pak Handoko berhenti, menatap Hadi dengan hinaan yang paling dalam. Menghapus video, Hadi, yang harus kamu hapus itu karaktermu yang busuk. Kamu sudah menjebak putriku masuk ke keluarga penuh kepalsuan ini. Dan satu lagi, Pak Handoko mendekatkan wajahnya ke telinga Hadi. Aku tahu soal krisis finansialmu. Jangan pikir aku tidak tahu kalau kamu menjaminkan rumahmu malam ini hanya demi catering. Kamu benar-benar sudah habis, Hadi. Pak Handoko pergi tanpa menyalami Hadi. Ratih ditarik oleh ibunya, dipaksa masuk ke mobil terpisah dari Haikal. Ratih tunggu! Teriak Haikal. Jangan dekati anakku sekarang, Haikal. Bentak Ibu Handoko dari dalam mobil. Bereskan dulu urusan keluargamu yang memalukan ini. Mobil mewah keluarga Handoko meluncur pergi, meninggalkan keluarga Suwandi di lobi hotel yang kini terasa sangat luas dan kosong. Hadi berdiri mematung, Kirana mulai meratapi gaunnya yang terkena tumpahan minuman di tengah kekacauan, dan Ibu Romlah masih mengomel tentang perempuan pembawa sial Arimbi. Hadi meroboh sakuya, mencari rokok dengan tangan gemetar. Ia melihat ke arah jalan raya. Ia baru menyadari, malam ini ia tidak hanya kehilangan reputasinya, tapi ia juga baru saja menggadaikan atap tempat mereka berteduh. Besok pagi, gumam Hadi pada diri sendiri. Besok pagi jam 10, uang itu harus ada. Kalau tidak, ia menatap Kirana dan Ibu Romlah yang masih bertengkar soal siapa yang harus disalahkan. Ia merasa muak. Ternyata kemegahan yang ia beli dengan segala cara ini dalam semalam terpendek seorang wanita yang memakai kebaya hitam polos. Hadi tidak tahu bahwa Arimbi, wanita yang ia usir, malam itu tidur dengan nyenyak meski hatinya terluka. Sedangkan ia, sang raja semalam, akan menghabiskan malamnya dengan menghitung sisa-sisa hidupnya yang mulai runtuh menjadi abu. Gema tawa palsu di ballroom mulai memudar, digantikan oleh ketegangan yang merambat di lorong-lorong belakang hotel. Di sebuah ruang kantor kecil yang tersembunyi di balik dapur utama, suasananya sangat kontras dengan kemilau lampu kristal di luar. Ruangan itu sempit, berbau kertas tua, dan aroma kopi yang sudah dingin. Di sana, Hadi Suwandi berdiri seperti terdakwa di depan meja kayu jati yang besar. Di depannya, 3 orang pria bersetelan safari hitam duduk dengan wajah tanpa ekspresi. Mereka bukan tamu undangan, melainkan perwakilan dari konsorsium vendor gedung, catering, dan dekorasi. Di tengah meja, sebuah dokumen tagihan berwarna merah menyala terletak seperti bom waktu yang siap meledak. Pak Hadi, kita sudah bicara lewat telepon sejak jam 7 malam tadi, ucap pria yang duduk di tengah, manajer operasional hotel yang dikenal dingin. Batas toleransi kami sudah habis, jam 9:30 menit. Dana pelunasan sebesar 950 juta rupiah belum juga masuk ke rekening kami. Hadi menyeka keringat di pelipisnya dengan sapu tangan sutra yang kini sudah basah kuyup. Saya mohon Pak, Anda lihat sendiri besan saya adalah Pak Handoko. Tidak mungkin saya lari dari tanggung jawab. Ini hanya masalah teknis di bank. Masalah teknis tidak berlangsung selama 5 jam Pak Hadi. Potong pria itu tajam. Kami sudah mendapat instruksi dari direksi. Jika dalam 10 menit ke depan tidak ada jaminan nyata, kami terpaksa mematikan seluruh aliran listrik di ballroom. Kami tidak peduli jika itu saat pengantin berdansa atau saat tamu makan. Tanpa bayaran, tidak ada layanan. Hadi membayangkan lampu padam. Ia membayangkan wajah Pak Handoko yang sudah murka akan meledak sepenuhnya jika tamu-tamunya harus meraba-raba dalam gelap. Reputasi yang ia bangun dengan kebohongan selama bertahun-tahun akan rata dengan tanah dalam hitungan detik. Tunggu! Teriak Hadi. Suaranya parau. Jangan matikan lampunya. Saya punya jaminan. Dengan tangan gemetar, Hadi merogoh tas kulitnya yang mahal. Ia mengeluarkan sebuah map kulit berwarna coklat tua. Di dalamnya terdapat sebuah dokumen asli yang sangat berharga. Sertifikat hak milik atau SHM, rumah di Jalan Cemara. Itu adalah rumah mewah yang mereka tinggali sekarang. Rumah yang menjadi simbol kemenangan Hadi atas Arimbi. Ini, Hadi menyodorkan map itu ke tengah meja. Nilai rumah ini lebih dari 12 miliar. Ambil ini sebagai jaminan pelunasan malam ini. Saya akan menebusnya besok pagi setelah dana proyek saya cair. Pria di depan meja itu mengerutkan kening. Ia memanggil seorang notaris yang sudah disiapkan di ruang sebelah. Mereka memeriksa keaslian sertifikat itu di bawah lampu meja yang terang. Sertifikatnya asli, Pak, bisik sang notaris. Tapi kita butuh surat pernyataan penyerahan hak tanggungan sementara dan kuasa pengosongan jika Wan prestasi. Hadi tertegun.
Kuasa pengosongan? Apa maksudnya? Sederhana, Pak Hadi. Manajer hotel itu mencondongkan tubuh ke depan. Jika besok jam 10 pagi dana itu tidak ada di rekening kami, maka rumah ini resmi menjadi hak milik konsorsium vendor untuk dilelang. Dan besok siang, tim kami akan datang untuk mengosongkan rumah tersebut. Anda dan keluarga harus keluar. Hadi menelan ludah. Kerongkongannya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Ia melirik ke arah pintu. Di luar sana, ia bisa mendengar sayup-sayup musik orkestra yang masih memainkan lagu romantis. Ia bisa membayangkan Kirana yang sedang tertawa bangga dan Ibu Romlah yang masih pamer perhiasan. Tanpa membaca rincian pasal-pasalnya secara detail, karena panik yang luar biasa, Hadi menyambar pulpen emasnya. Ia membubuhkan tanda tangan di atas materai 10.000. Sret, sret. Selesai, ucap Hadi dengan napas memburu. Sekarang, pastikan pesta itu berjalan sampai akhir dengan sempurna. Baik Pak Hadi, kesepakatan tercapai. Pesta Anda aman. Untuk malam ini, ucap manajer itu dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Hadi keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Ia merasa separuh nyawanya telah tertinggal di atas meja jati tadi. Saat ia kembali ke ballroom, ia melihat Haikal sedang berdiri sendirian di dekat meja catering, memandangi ponselnya dengan wajah pucat. "Haikal, kenapa kamu di sini? Kembali ke pelaminan," perintah Hadi. "Ayah," Haikal menoleh, matanya berkaca-kaca. "Berita tentang ibu, viralnya sudah tidak bisa dibendung lagi. Teman-temanku, kolega ayah, bahkan keluarga Ratih, semuanya menghujat kita. Akun media sosial kantor ayah juga diserbu netizen." Hadi merampas ponsel Haikal. Ia melihat video Arimbi yang diseret petugas keamanan sudah ditonton jutaan kali. Komentar teratas bertuliskan, "Membangun istana di atas air mata ibu kandung. Kita lihat berapa lama mereka bertahan." "Diamkan saja, jangan dibaca," bentak Hadi, meski tangannya sendiri gemetar. "Yang penting, pesta ini sukses. Besok kita buat klarifikasi." Hadi tidak tahu bahwa besok yang ia bayangkan tidak akan pernah datang seperti yang ia harapkan. Ia tidak tahu bahwa sementara ia menggadaikan atap tempat mereka tidur, Arimbi sedang duduk di tokonya yang sederhana, memandangi sertifikat tanah rukonya yang ia beli tunai tanpa beban hutang sepeser pun. Hadi kembali ke pelaminan, mencoba tersenyum di samping Kirana yang masih sibuk membetulkan riasannya. Ia melihat ke arah pintu utama, berharap Pak Handoko masih ada di sana. Namun, kursi VIP di depan sudah kosong. Besarnya itu telah pergi, membawa rasa malu yang tak termaafkan. Hadi menatap lampu kristal di langit-langit yang tetap menyala terang. Ia tidak menyadari bahwa cahaya itu adalah cahaya termahal yang pernah ia beli. Cahaya yang harga bayarnya adalah kehancuran seluruh keluarganya. Pesta tetap berjalan, namun bau kebangkrutan mulai tercium lebih tajam daripada aroma bunga mawar impor di ruangan itu. Ketegangan di Grand Ballroom Hotel Mulia telah mencapai titik didih yang tak lagi bisa didinginkan oleh pendingin ruangan paling mutakhir sekalipun. Jika sebelumnya atmosfer pesta terasa seperti kristal yang retak, kini kristal itu telah pecah berkeping-keping di bawah kaki Pak Handoko. Pria paruh baya yang dikenal sebagai singa bisnis tekstil itu berdiri di tengah area VIP dengan napas memburu. Ponsel di tangannya masih menampilkan video viral Arimbi yang diusir. Video yang dalam hitungan menit telah mengubah citra keluarga Handoko dari keluarga terpandang menjadi keluarga yang bersekutu dengan durjana. Hadi Suwandi berlari kecil menuruni undakan pelaminan, mengabaikan rasa perih di lututnya. Wajahnya yang tadinya merah karena bangga, kini memutih seperti kertas. "Pak Handoko, mohon jangan salah paham. Itu tadi hanya gangguan kecil dari orang masa lalu yang ingin merusak kebahagiaan anak kita." Hadi mencoba meraih lengan besarnya, namun Pak Handoko menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh saya, Hadi." Suara Pak Handoko menggelegar, membuat beberapa pelayan catering yang sedang lewat terjengat hingga menjatuhkan nampan gelas. "Salah paham? Seluruh dunia sedang menonton video ini. Kamu lihat tagarnya. #Ibu kandung hanya tamu. Kamu tahu apa artinya bagi reputasi bisnis saya?" "Papa, tolong, jangan di sini. Banyak orang." Ratih mendekat dengan gaun pengantinnya yang mulai terasa berat. Air mata membasahi pipinya, merusak riasan wajah yang dikerjakan selama 4 jam tadi pagi. Pak Handoko menoleh pada putrinya, matanya menyiratkan luka yang dalam.
Ratih, Papa memberikan restu karena Papa pikir Haikal adalah pria yang menghargai akarnya. Tapi lihat ini, dia berdiri diam saat ibu kandungnya diseret keluar seperti pencuri. Pak Handoko kemudian menunjuk wajah Haikal yang berdiri mematung di belakang Hadi. Kamu bukan laki-laki. Kamu hanya pengecut yang bersembunyi di balik jas mewah yang mungkin pun belum lunas dibayar. Haikal tidak menjawab. Lidahnya terasa keluh. Di dalam kepalanya, ia masih melihat wajah ibunya, Arimbi, yang menatapnya dengan penuh luka sebelum petugas keamanan menariknya paksa. Kata-kata ayahnya selama ini bahwa Arimbi adalah penghambat kesuksesan, kini terasa seperti racun yang mulai bereaksi dalam darahnya. Pak Handoko, saya bisa jelaskan soal finansial saya juga. Hadi mencoba mengalihkan pembicaraan, menyadari bahwa besannya mungkin sudah mengendus bau kebangkrutannya. Bisnis saya sedang ekspansi besar-besaran, makanya ada sedikit kendala arus kas. Cukup Hadi, jangan membohongi orang yang sudah makan asam garam dunia bisnis lebih lama darimu. Pak Handoko mendekat. Suaranya kini merendah namun penuh ancaman. Aku baru saja mendapat kabar dari informanku. Kamu menjaminkan sertifikat rumahmu ke vendor gedung ini hanya agar pesta tetap berjalan, benar begitu? Kirana, yang baru saja turun dari panggung dengan wajah penuh bedak yang mulai retak, terkesiap. Apa, Mas Hadi? Sertifikat rumah, maksudnya apa? Hadi terpojok. Ia melihat ke arah Kirana, lalu ke arah Ibu Romlah yang berdiri di kejauhan dengan wajah bingung. Itu hanya sementara, Kirana. Hanya jaminan administrasi. Sertifikat rumah satu-satunya, Hadi, bentak Pak Handoko lagi. Kamu benar-benar gila, Hormat. Kamu mengorbankan tempat berteduh keluargamu demi gengsi satu malam. Dan di saat yang sama, kamu membuang ibu dari anakmu. Kamu bukan pengusaha. Kamu hanya seorang penjudi yang baru saja kehilangan segalanya. Ibu Handoko yang sejak tadi diam dengan wajah kaku, menarik tangan Ratih. Ayo pulang Ratih, kita tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Tapi Ma, acara belum selesai, kita belum prosesi pemotongan kue. Ratih meratap. Tidak ada potongan kue untuk keluarga yang membuang ibu kandung, tegas Pak Handoko. Pesta ini selesai bagi keluarga Handoko. Besok, pengacara saya akan datang untuk membicarakan status pernikahan ini. Saya tidak ingin putri saya memiliki kaitan dengan keluarga yang dikutuk seluruh netizen Indonesia. Keluarga Handoko melangkah pergi dengan langkah cepat, diikuti oleh beberapa ajudan mereka. Mereka tidak menyalami siapapun. Mereka pergi meninggalkan panggung yang penuh bunga impor itu, seolah-olah tempat itu sedang terbakar hebat. Hadi berdiri mematung di tengah ballroom yang kini terasa sangat sunyi, meski musik instrumen masih diputar secara otomatis oleh sistem hotel. Para tamu undangan mulai bangkit dari kursi mereka. Tidak ada lagi basa-basi, tidak ada lagi ucapan selamat. Yang ada hanyalah bisik-bisik tajam dan tatapan menghina yang diarahkan pada Hadi dan Haikal. Mas Hadi, jelaskan pada aku soal sertifikat itu. Kirana mengguncang lengan Hadi. Suaranya mulai melengking histeris. Kamu bilang rumah itu sudah atas namaku. Kamu bilang kita aman. Diam Kirana, jangan sekarang, bentak Hadi frustrasi. Ibu Romlah berjalan mendekat dengan langkah gemetar. Kalung berliannya yang berat seolah-olah menjadi beban yang mencekik lehernya. Hadi, apa benar kita tidak punya rumah lagi? Apa benar perempuan pembawa sial itu yang bikin semua ini kacau? Hadi tidak menjawab. Ia melihat ke arah pintu besar ballroom. Di sana, ia melihat manajer hotel sedang berdiri dengan tangan bersedekap, menatapnya dengan tatapan jam berdetak. Hadi tahu, besok pagi jam 10 adalah vonis matinya. Haikal, di sisi lain, melepaskan dasi kupu-kupunya yang terasa sangat mencekik. Ia duduk di pinggiran lantai dan sayang kosong. Ia merogoh ponselnya, melihat foto ibunya yang kini menjadi ikon perlawanan terhadap anak durhaka di seluruh media sosial. Kita sudah hancur ya, bisik Haikal pelan, nyaris tak terdengar di tengah luasnya ruangan itu. Ibu tidak menghancurkan kita. Kita yang menghancurkan diri kita sendiri sejak kita membiarkan ibu diseret keluar tadi. Malam itu, di bawah lampu kristal yang masih menyala terang, keluarga Suwandi menyadari bahwa mereka baru saja menggelar pesta pemakaman untuk harga diri mereka sendiri. Megahnya gedung dan mahalnya catering tidak mampu menutupi bau busuk dari sebuah pengkhianatan terhadap seorang ibu.
Dan di luar sana, fajar akan segera menyingsing, membawa kenyataan pahit bahwa mereka kini tak lebih dari sekadar gelandangan bermahkota palsu. Pesta yang semula direncanakan berakhir dengan kemeriahan pesta dansa, kini menyisakan suasana mencekam layaknya pemakaman. Satu persatu lampu ballroom mulai dimatikan oleh petugas hotel, menyisakan pencahayaan temaram yang membuat dekorasi bunga lili putih tampak pucat dan layu. Para tamu terakhir telah pergi, menyisakan bisik-bisik yang masih menggantung di udara dingin. Hadi Suwandi berdiri di lobi hotel dengan wajah kuyu. Jas beskapnya yang tadi terlihat sangat gagah, kini tampak kebesaran untuk tubuhnya yang mendadak terasa ringkih. Di sampingnya, Kirana terus mengomel sembari menatap layar ponselnya yang dipenuhi notifikasi hujatan. Sementara itu, Ibu Romlah duduk di sofa lobi, memegangi tas tangannya erat-erat seolah benda itu adalah satu-satunya hartanya yang tersisa. "Kita pulang sekarang," ucap Hadi dengan suara parau. "Pulang? Dengan apa, Mas? Sopir kita sudah pulang duluan karena katanya belum dibayar uang lemburnya," seru Kirana dengan nada melengking. "Dan taksi daring tidak ada yang mau mengambil pesanan ke sini karena macetnya berita viral itu." Aset ini dalam pengawasan konsorsium vendor gedung dan catering, dilarang masuk tanpa izin. "Apa-apaan ini?" teriak Ibu Romlah. Ia turun dari taksi dengan kaki gemetar. "Hadi, kenapa rumah kita digembok? Kunci-kuncinya mana?" Hadi terpaku. Ia memeriksa ponselnya. Sebuah pesan masuk dari manajer vendor gedung muncul 1 jam yang lalu. "Pak Hadi, karena kami mendapat informasi bahwa Pak Handoko telah membatalkan dukungan finansialnya dan resiko gagal bayar Anda meningkat menjadi 90% setelah berita viral, sesuai klausul darurat dalam surat pernyataan tadi, kami melakukan pengamanan aset lebih awal. Silahkan hubungi pengacara kami besok pagi jam 10. Mereka gila. Hadi memukul pagar besi itu hingga tangannya memerah. "Ini rumah saya. Mereka tidak boleh melakukan ini." "Mas, perhiasanku masih di dalam. Tasku, semua koleksiku." Kirana mulai histeris. Ia mengguncang-guncang pagar itu seperti orang kesurupan. "Security, buka pintunya." 2 orang pria berseragam safari yang sejak tadi berjaga di balik pagar segera mendekat. Mereka membawa senter yang sinarnya langsung menyilaukan mata Hadi. "Mohon maaf Bapak dan Ibu, kami hanya menjalankan perintah. Rumah ini sudah resmi dikosongkan sementara sampai urusan pelunasan selesai. Silahkan tinggalkan lokasi ini, atau kami panggil polisi karena mengganggu ketertiban," ucap salah satu penjaga dengan nada dingin. "Saya pemiliknya," bentak Hadi. "Mulai jam 9 malam tadi, Bapak sudah menandatangani hak pengosongan sepihak. Mohon kerjasamanya," sahut penjaga itu lagi. Haikal berdiri di pinggir jalan, memandangi rumah megah yang selama ini menjadi kebanggaannya. Ironis sekali. Beberapa jam lalu ia adalah raja di hotel termewah, dan kini ia berdiri di trotoar, terusir dari rumahnya sendiri. "Yah, kita harus kemana?" tanya Haikal pelan. "Jangan tanya ayah, tanya ibumu yang gila itu. Pasti ini semua gara-gara doa buruknya," bentak Hadi, melampiaskan amarahnya pada orang yang salah. "Jangan bawa-bawa Arimbi," Ibu Romlah menimpali, meski suaranya bergetar ketakutan. "Hadi, kamu yang bodoh. Kenapa kamu kasih sertifikat rumah itu ke mereka? Sekarang kita tidur di mana? Di aspal." Hujan rintik mulai turun, menambah penderitaan keluarga yang baru saja jatuh itu. Kirana menangis meraung-raung. Gaun kristalnya kini basah dan kotor terkena cipratan air dari selokan di pinggir trotoar. Mereka berdiri di sana, di bawah lampu jalan yang temaram, mengenakan pakaian seharga ratusan juta rupiah, namun tidak memiliki 1 meter pun lantai untuk dipijak. Haikal merogoh sakunya. Ia melihat kartu undangan pernikahannya yang terjatuh di aspal, terinjak oleh kakinya sendiri. Ia melihat ke arah gang sempit di seberang jalan besar, arah di mana ibunya, Arimbi, tinggal. Ia baru menyadari, rumah yang sesungguhnya bukanlah yang memiliki pilar tinggi dan pagar emas, melainkan yang memiliki pintu yang selalu terbuka menyambutmu meski kamu datang tanpa membawa apa-apa. Dan Haikal tahu, ia baru saja menutup pintu itu dengan tangannya sendiri. Malam itu, keluarga Suwandi terpaksa menyewa 2 kamar di sebuah penginapan kelas melati di dekat terminal, tempat yang baunya amis dan bising oleh suara klakson bus. Hadi duduk di pinggir tempat tidur yang berderit, menatap langit-langit yang berjamur. Ia baru sadar
Mahkota yang ia banggakan hanyalah terbuat dari pasir, dan malam ini pasir itu telah dilarutkan oleh air mata seorang ibu yang ia khianati. Suasana di dalam kontrakan kecil Arimbi sangat kontras dengan hiruk-pikuk yang sedang menghancurkan keluarga Suwandi di luar sana. Hanya ada suara detak jam dinding murah dan desis kipas angin tua yang menemani kesendiriannya. Arimbi duduk di atas amben kayu, memegang sebuah tablet yang baru saja dibelikan oleh asisten tokonya untuk memantau stok barang. Namun malam ini, layar itu tidak menampilkan daftar harga beras atau minyak goreng. Layar itu menampilkan wajah Haikal. Video pendek yang viral itu telah sampai ke tangannya. Arimbi menontonnya berulang kali tanpa ekspresi. Ia melihat dirinya sendiri diseret, ia melihat wajah angkuh Kirana, dan yang paling dalam menghujam jantungnya, ia melihat sorot mata Haikal yang kosong dan abai. Sudah setinggi itu tempatmu berdiri sekarang, nak. Sampai-sampai kamu lupa siapa yang dulu mengajarimu berjalan. Bisik Arimbi pada layar yang dingin itu. Anehnya, Arimbi tidak merasakan kepuasan melihat kehancuran Hadi yang mulai diberitakan di kolom komentar netizen. Ia tidak tertawa melihat Hadi terpojok oleh kemarahan Pak Handoko. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang sangat luas. Luka yang ia simpan selama 5 tahun telah membatu. Dingin, keras, dan tak lagi bisa berdarah, namun tetap berat untuk dibawa. Arimbi bangkit, berjalan menuju laci meja kasirnya yang terkunci rapat. Ia mengeluarkan sebuah buku tabungan dan beberapa dokumen kepemilikan aset. Orang-orang di pasar hanya mengenalnya sebagai ibu kelontong yang rajin dan hemat. Mereka tidak tahu bahwa setiap rupiah yang ia peroleh dari peluh dan lelahnya telah ia putar dengan kecerdasan yang selama ini diremehkan Hadi. Ia memiliki 3 ruko di pusat kota dan sebidang tanah luas yang nilainya kini melonjak berkali lipat. Ia mandiri secara finansial tanpa perlu memamerkan satupun perhiasan di lehernya. Arimbi membangun kekayaannya sebagai benteng pertahanan agar tidak ada lagi orang yang bisa mengusirnya atau menyebutnya sampah pembawa sial. Ibu Arimbi, video itu sudah ditonton 5 juta kali. Netizen mencari tahu lokasi toko ibu untuk memberi dukungan. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari Doni, anak muda yang membantunya di toko. Arimbi hanya membalas singkat. Besok pagi tetap buka jam 5. Jangan bahas soal video itu di depan pelanggan. Ia tidak butuh belas kasihan netizen. Ia tidak butuh validasi publik. Baginya, kebenaran adalah urusan antara dirinya dan Tuhan. Namun, Arimbi juga bukan wanita yang suci tanpa dendam. Ia adalah manusia yang hatinya telah dipatahkan oleh orang-orang yang paling ia cintai. Ia membayangkan saat ini, Hadi mungkin sedang panik mencari pinjaman. Ia tahu betul karakter mantan suaminya itu. Hadi adalah pria yang lebih takut kehilangan muka daripada kehilangan nyawa. Dan sekarang, saat mukanya sudah dicoreng oleh viralitas dunia, Arimbi tahu Hadi akan melakukan hal-hal yang lebih nekat lagi. Kamu membangun istana di atas pasir, Hadi. Dan malam ini, air mata yang kamu remehkan itulah yang menjadi gelombang pasang untuk meruntuhkannya. Gumam Arimbi. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah nomor yang sangat ia kenali, nomor Haikal, muncul di layar. Arimbi menatap layar itu selama beberapa detik. Jantungnya berdenyut nyeri, sebuah insting purba seorang ibu untuk mengangkat telepon anaknya. Namun, ia teringat kejadian beberapa jam lalu. Ia teringat perintah Haikal kepada petugas keamanan. Arimbi meletakkan ponsel itu di atas meja, membiarkannya bergetar hingga mati sendiri. Ia tidak akan mengangkatnya. Belum saatnya. Ia berjalan menuju cermin, melepas sanggulnya, dan membiarkan rambutnya yang mulai beruban terurai. Ia melihat sosok wanita kuat yang lahir dari rasa sakit. Malam ini, Arimbi memutuskan untuk menutup pintu hatinya rapat-rapat. Jika Haikal atau Hadi datang untuk memohon, mereka tidak akan bertemu dengan Arimbi yang lemah dan pemaaf. Mereka akan bertemu dengan Arimbi yang sudah belajar bahwa keadilan terkadang harus dirasakan melalui kepahitan yang mutlak. Ia mematikan lampu, merebahkan tubuh di kasur tipisnya yang bersih. Di luar, hujan mulai turun membasahi bumi, seolah ingin menyapu bersih debu-debu kepalsuan dari pesta mewah yang baru saja berakhir dengan tragedi itu. Arimbi tertidur dengan napas yang tenang, di saat di tempat lain,
Anaknya sendiri sedang terjaga menghitung sisa-sisa harga diri yang hancur berkeping-keping. Bau apek dari kasur tipis di penginapan kelas melati itu menusuk hidung Haikal. Namun, rasa sesak di dadanya jauh lebih menyakitkan. Ruangan berukuran 3 kali 3 meter itu terasa seperti penjara. Di luar, suara bising klakson bus antar kota dan teriakan kondektur di terminal terdengar bersahut-sahutan, menembus dinding tripleks yang tipis. Hadi duduk di pojok ruangan, masih mengenakan kemeja beskapnya yang kini sudah kusut dan kehilangan wibawanya. Matanya menatap kosong ke lantai semen yang lembab. Di sampingnya, Ibu Romlah terlelap karena kelelahan, meski sesekali ia mengigau menyebut nama perhiasannya yang tertinggal di rumah. Kirana, istri baru ayahnya itu mengunci diri di kamar mandi kecil di sudut ruangan sejak 1 jam yang lalu. Suara isakannya yang tertahan sesekali terdengar, diselingi makian pelan tentang nasib sial yang menimpanya. Haikal merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel yang layarnya sudah retak karena terjatuh saat keributan tadi. Ia membuka aplikasi media sosial. Jantungnya serasa berhenti berdetak. "Ayah, lihat ini," bisik Haikal, suaranya parau. Hadi tidak menoleh. "Jangan bacakan hujatan mereka, Haikal. Ayah sudah cukup pusing." "Bukan cuma hujatan ya. Video pengusiran ibu sudah masuk berita nasional. Akun perusahaan ayah sudah di-take down oleh penyedia platform karena laporan massal. Dan, teman-teman Haikal menelan ludah yang terasa seperti pasir. Mereka semua mengeluarkan Haikal dari grup WhatsApp. Tidak ada satupun yang mengangkat teleponku tadi." Haikal teringat bagaimana ia dulu membelikan botol-botol minuman mahal untuk mereka. Bagaimana ia selalu menjadi pusat perhatian saat mentraktir di klub malam. Kini, saat ia berdiri di tepi jurang, orang-orang yang ia anggap saudara itu menghilang seperti uap. Hadi tiba-tiba tertawa getir, tawa yang terdengar seperti rintihan. Itulah dunia Haikal. Saat kamu punya panggung, semua orang mau jadi penontonnya. Saat panggungmu roboh, mereka tidak mau ikut tertimpa puingnya. Tapi Ratih, Ratih istriku, kenapa Papa Handoko setega itu memisahkan kami? Karena kamu tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan pada keluarga Handoko. Hadi tiba-tiba berdiri, amarahnya meluap. Kamu pikir mereka menikahkan putrinya denganmu karena cintamu yang suci? Tidak, mereka mau ekspansi proyek jalan tol yang ayah janjikan. Sekarang, setelah mereka tahu ayah menjaminkan rumah, mereka anggap kita sampah. Haikal terdiam. Ia baru menyadari bahwa pernikahannya pun hanyalah sebuah transaksi bisnis yang gagal. Ia merasa seperti barang dagangan yang dikembalikan ke gudang karena cacat. Tengah malam, saat hujan rintik mulai berubah menjadi badai, Haikal tidak bisa memejamkan mata. Ia merasa sesak berada di dalam kamar yang berbau kemiskinan itu. Ia keluar, berjalan menyusuri koridor penginapan yang remang-remang, dan duduk di emperan depan yang menghadap ke jalanan besar. Di seberang jalan ada sebuah toko waralaba yang masih buka. Haikal melihat bayangannya sendiri di kaca etalase. Ia masih memakai celana tuxedo hitam yang mahal, namun kakinya hanya beralaskan sandal jepit hotel yang tipis. Penampilannya sungguh tragis. Ia merogoh sakunya lagi, mencari rokok yang tersisa. Saat itulah ia teringat wajah ibunya, Arimbi. Dulu, setiap kali Haikal merasa lelah belajar atau sedih karena putus cinta, ibunya akan selalu ada di dapur, membuatkannya segelas teh manis hangat dan mengelus kepalanya tanpa banyak bicara. Ibunya tidak pernah bertanya berapa saldo tabungannya atau apa merek mobilnya. Ibunya hanya peduli apakah ia sudah makan atau belum. Ibu memalukan, Haikal butuh figur yang berkelas. Kata-katanya sendiri 5 tahun lalu terngiang kembali, menghantam kesadarannya dengan sangat keras. Ia merasa ingin muntah saat menyadari betapa jahatnya ia. Ia telah menukar berlian asli dengan pecahan kaca yang hanya berkilau saat terkena lampu ballroom. "Maafkan Haikal, Bu," bisik Haikal. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah juga. Ia menangis seseduh-seduh di emperan toko itu, membiarkan dinginnya angin malam menusuk pori-porinya. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah melintas di depannya, mencipratkan air genangan ke arah Haikal. Mobil itu adalah tipe yang sama dengan mobil yang dulu ia banggakan.
Haikal melihat ke arah lampu belakang mobil itu yang semakin menjauh. Ia baru menyadari, semua kemewahan yang ia puja selama ini hanyalah pinjaman dari kesombongan ayahnya. Haikal berdiri, membulatkan tekad yang selama ini terkubur oleh ego. Ia harus menemui ibunya. Ia tidak peduli jika harus bersujud di tengah jalan raya. Ia butuh pengampunan. Atau setidaknya, ia butuh melihat wajah asli di tengah dunia yang penuh topeng ini. Namun saat ia hendak melangkah, ia melihat ayahnya keluar dari penginapan dengan wajah yang sangat pucat. "Haikal, nenekmu." Suara Hadi gemetar. "Nenekmu sesak napas. Kita harus ke rumah sakit sekarang." Haikal tersentak. Di tengah kehancuran finansial dan sosial, kini kesehatan keluarganya pun ikut runtuh. Haikal menyadari, malam ini bukan hanya tentang kehilangan rumah, tapi tentang bagaimana Tuhan sedang meretakkan semua pilar yang selama ini mereka sombongkan. "Kita tidak punya uang tunai ya, kartu Haikal semua diblokir pihak bank karena jaminan rumah itu," seru Haikal panik. Hadi terdiam. Pria yang biasanya penuh solusi itu kini tampak tak berdaya. Ia merogoh saku beskapnya, mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu yang tersisa. Cuma ini yang ayah punya. Haikal memandang uang itu, lalu memandang bangunan megah hotel mulia yang masih terlihat dari kejauhan. Di sana, mereka baru saja membuang ratusan juta untuk bunga plastik dan catering yang kini mungkin sudah jadi sampah. Sementara sekarang, mereka tidak punya cukup uang untuk menyelamatkan nyawa di keluarga mereka sendiri. "Haikal akan cari cara ya," ucap Haikal tegas. Ia baru menyadari satu hal. Di titik terendah ini, hanya ada satu nama yang terlintas untuk menyelamatkan mereka. Nama wanita yang beberapa jam lalu ia sebut sebagai tamu yang salah paham. Haikal berlari menembus hujan, menuju gang sempit tempat ibunya tinggal. Ia tidak tahu apakah pintu itu akan terbuka. Tapi ia tahu, itulah satu-satunya pintu yang tersisa di dunia ini bagi seorang pengkhianat sepertinya. Hujan belum benar-benar reda saat Haikal kembali ke penginapan dengan napas tersengal. Langkahnya gontai. Pakaian pengantinnya kini tak lebih dari kain basah yang berat dan berbau apek. Namun, sesampainya di depan kamar nomor 107, ia tidak mendengar suara rintihan nenek Romlah atau isak tangis yang tadi sempat ia tinggalkan. Keheningan yang mencekam menyambutnya. Haikal mendorong pintu kayu yang sudah rapuh itu. Di dalam, ayahnya, Hadi, duduk di tepi tempat tidur dengan kedua tangan menutupi wajah. Bahunya berguncang hebat. Di sudut lain, Ibu Romlah terbaring lemah. Wajahnya pucat pasi, namun napasnya sudah sedikit lebih stabil setelah meminum obat sisa yang ditemukan di tasnya. "Yah, di mana Kirana?" tanya Haikal, matanya menyapu ruangan yang sempit itu. Hadi tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah meja kecil di samping tempat tidur. Di sana, kotak perhiasan bludru milik Kirana tergeletak terbuka, kosong. Bahkan botol parfum mahal dan tas-tas bermerek yang tadi sempat diselamatkan Kirana dari mobil sebelum mereka ke penginapan, sudah tidak ada. "Dia pergi." "Haikal," suara Hadi pecah, terdengar seperti kerikil yang digiling. "Saat ayah sibuk mengurus nenekmu yang sesak napas, dia bilang mau mencari apotek di depan, tapi dia tidak pernah kembali." Haikal tertegun. Ia membuka lemari kecil di pojok kamar. Benar saja, pakaian ganti yang tadi dibawa Kirana pun sudah lenyap. Haikal segera merogoh sakunya, mencoba menghubungi nomor Kirana. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Haikal mencoba lagi, dan lagi. Hingga pada percobaan kelima, ia menyadari sebuah kenyataan pahit. Bukan hanya nomornya yang tidak aktif, tapi akun media sosial Kirana yang tadi penuh dengan foto-foto kemewahan pesta, kini telah menghilang. Akun itu dihapus atau dinonaktifkan. Dia membawa uang tunai di tas ayah Haikal. Hadi mendongak, matanya merah dan penuh kehancuran. "Ada sekitar 50 juta di sana, untuk pegangan kita sementara. Dia mengambil semuanya. Bahkan cincin kawinku yang tadi aku lepas saat mencuci muka. Dia bawa juga." Haikal terduduk di lantai semen yang dingin. Rasa sakit dikhianati oleh istri sendiri mungkin pedih. Tapi melihat ayahnya dihancurkan oleh wanita yang dulu ia bela mati-matian di depan Arimbi adalah pemandangan yang mengerikan. "Ini pilihan ayah kan?" Suara Haikal datar, dingin dan penuh racun.
Ayah bilang Ibu Arimbi pembawa sial. Ayah bilang Kirana adalah pembawa keberuntungan. Sekarang lihat ya, di mana keberuntungan itu saat kita tidur di kamar berbau kecoak ini? Haikal, jangan sekarang, rintih Hadi. Kapan lagi ya? Ibu Arimbi menemani ayah dari nol. Dari ayah cuma punya motor butut. Dia tidak pernah pergi saat ayah rugi proyek. Tapi Kirana, dia cuma mencintai panggung ayah. Begitu panggungnya roboh, dia adalah orang pertama yang melompat ke skoci. Hadi tidak bisa membantah. Kebenaran itu menghantamnya lebih keras daripada penyitaan rumah tadi malam. Ia teringat bagaimana Arimbi dulu selalu menyiapkan jamu setiap kali ia lelah. Bagaimana Arimbi diam-diam menjual emas kawinnya demi menambal modal proyek Hadi yang gagal 10 tahun lalu. Arimbi melakukan semuanya tanpa panggung, tanpa kamera, dan tanpa pujian netizen. Sedangkan Kirana, setiap senyumnya adalah transaksi, setiap pelukannya adalah investasi. Dan kini, setelah aset Hadi ludes, Kirana menutup buku investasinya dengan sangat rapi. Di tengah kekacauan itu, kondisi Ibu Romlah kembali menurun. Wanita tua itu mulai meracau, menyebut-nyebut soal harta yang hilang dan perempuan hitam. Ia menyalahkan Arimbi atas segalanya, tidak menyadari bahwa orang yang selama ini ia puja, Kirana, telah meninggalkannya dalam keadaan sekarat di penginapan murah. Haikal, haus, rintih Ibu Romlah. Haikal bangkit, mengambil gelas plastik berisi air mineral. Saat ia menyuapi neneknya, ia melihat tangan neneknya yang gemetar. Tidak ada lagi cincin berlian di sana. Rupanya Kirana juga sempat mempreteli perhiasan yang dipakai Ibu Romlah saat wanita tua itu sedang setengah sadar. Binatang, desis Haikal. Amarahnya memuncak. Ia mengambil ponselnya kembali. Ia melihat berita terbaru. Video viral ibunya kini sudah masuk ke segmen berita pagi di televisi. Headline-nya sangat menyakitkan. Keluarga kontraktor Suwandi, megah di pelaminan, gelandangan di kenyataan. Haikal menyadari bahwa mereka tidak punya waktu lama. Vendor catering dan gedung pasti akan segera melaporkan Hadi ke polisi jika jaminan sertifikat itu bermasalah atau jika ada dugaan penipuan lainnya. Dan benar saja, di bawah gedung penginapan, Haikal melihat 2 orang pria berbadan tegap sedang bertanya-tanya kepada resepsionis. Yah, kita harus pergi. Orang-orang suruhan vendor atau mungkin polisi sudah mencari ayah, ucap Haikal panik. Ayah tidak kuat lagi, Haikal. Biarkan mereka menangkap ayah. Hadi menyerah. Ia tampak sudah kehilangan keinginan untuk hidup. Tidak, kalau ayah ditangkap sekarang, siapa yang mengurus Menek? Haikal tidak punya uang sepeser pun. Haikal menarik paksa ayahnya untuk berdiri. Ia memanggul neneknya yang lemas di punggungnya. Mereka menyelinap melalui pintu belakang penginapan yang tembus ke area pasar loak. Di sana, di antara tumpukan barang bekas dan bau sampah yang menyengat, Haikal menyadari satu hal. Mereka telah kehilangan segalanya. Rumah, harta, reputasi, dan anggota keluarga baru yang mereka banggakan. Hanya tersisa 3 orang yang dulu merasa paling hebat, kini menjadi buronan dari kesombongan mereka sendiri. Haikal menatap ke arah utara, ke arah pemukiman padat tempat ibunya tinggal. Ia tahu Arimbi pasti sedang menyiapkan barang dagangan di tokonya sekarang. Ia membayangkan bau kopi dan beras di toko ibunya. Bau yang dulu ia benci karena dianggap bau rakyat jelata. Sekarang, bau itulah yang paling ia rindukan. Ibu, tolong kami, bisik Haikal dalam hati. Meski ia tahu, ia tidak pantas mengucapkan kata itu lagi. Malam telah berganti pagi, namun bagi keluarga Suwandi, matahari tidak membawa cahaya. Ia hanya membawa penglihatan yang lebih jelas tentang betapa hancurnya hidup mereka setelah mahkota palsu yang mereka pakai jatuh dan pecah menjadi debu. Langit fajar di atas gang sempit itu berwarna abu-abu kusam, serupa dengan warna wajah Haikal yang sudah tidak lagi memiliki gairah hidup. Udara pagi yang lembab menusuk hingga ke tulang, membuat jemari Haikal yang memegang lengan ayahnya terasa kaku. Di punggungnya, Ibu Romlah terkulai lemas, napasnya pendek-pendek dan berbau obat-obatan murah. Haikal berdiri di depan sebuah pintu besi harmonika yang sudah sangat ia kenali. Pintu itu sedikit berkarat di bagian bawahnya, namun gemboknya tampak kokoh.
Di atas pintu, papan kayu bertuliskan Toko Berkah Arimbi tampak bersih. Kontras dengan tembok-tembok di sekelilingnya yang penuh coretan. Inilah tempat yang dulu ia sebut sebagai lubang tikus. Tempat yang dulu ia hindari karena malu jika teman-temannya tahu ibunya hanya seorang penjual sembako. Kini, tempat inilah yang menjadi satu-satunya mercusuar di tengah samudra kehancurannya. "Ya, berdiri yang tegak. Malu kalau ibu lihat ayah begini," bisik Haikal pada Hadi. Hadi hanya mengangguk pelan. Pria itu tampak seperti mayat hidup. Beskap champagne-nya sudah robek di bagian bahu, dan noda lumpur menghiasi celana mahalnya. Tok, tok, tok. Haikal mengetuk pintu besi itu. Suaranya menggema di gang yang masih sepi. "Bu, ibu, ini Haikal, Bu." Tidak ada jawaban. Sunyi. Haikal tahu ibunya sudah bangun. Arimbi adalah wanita yang tidak pernah melewatkan waktu subuh. Biasanya, di jam seperti ini, suara air wudhu atau denting panci dari dapur sudah terdengar. "Bu, tolong buka pintunya. Nenek sakit, Bu. Kami tidak punya tempat tinggal lagi." Haikal memelas, suaranya parau karena kedinginan. Di dalam toko, Arimbi sedang duduk di atas amben kayunya. Ia sudah mengenakan daster batiknya yang rapi. Di tangannya ada segelas teh hangat yang uapnya masih mengepul. Ia mendengar setiap ketukan itu. Ia mendengar suara Haikal yang gemetar. Ia bahkan mendengar suara batuk kecil Hadi yang kering. Tangannya yang memegang gelas sempat bergetar sedikit, namun Arimbi segera menguatkan genggamannya. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Memori tentang pengusiran di hotel kembali berputar. Suara Haikal yang menyebutnya tamu yang salah paham terasa lebih menyakitkan daripada dinginnya lantai penjara sekalipun. Tok, tok, tok. Ketukan itu semakin keras, lebih seperti gedoran putus asa. "Ibu, Haikal tahu ibu di dalam. Haikal minta ampun, Bu. Tolong jangan biarkan nenek mati di jalanan." Hadi akhirnya bersuara. Suaranya parau dan penuh kehinaan. "Arimbi, saya tahu saya bajingan. Tapi tolong anakmu. Haikal tidak salah apa-apa. Saya yang meracuni pikirannya. Tolong, biarkan mereka masuk." Arimbi meletakkan gelas tehnya di atas meja kasir. Ia berdiri, berjalan perlahan menuju pintu besi. Namun, ia tidak membukanya. Ia hanya berdiri di balik jeruji besi itu, terpisahkan oleh sekat logam yang kokoh. "Haikal," suara Arimbi terdengar sangat tenang, sangat dingin, hingga Haikal di luar sana langsung terdiam. "Ingatkah kamu apa yang kamu katakan 5 tahun lalu saat ibu diusir dari rumah? Kamu bilang ibu adalah penghalang kesuksesanmu. Kamu bilang kehadiran ibu hanya akan membuatmu malu di depan kolega ayahmu." "Haikal hilaf, Bu. Haikal bodoh." "Dan kemarin malam," lanjut Arimbi, mengabaikan rintihan anaknya, "di depan jutaan pasang mata yang menonton melalui internet, kamu membiarkan petugas keamanan menyeret ibu keluar. Kamu bahkan tidak berani menatap mata ibu. Kamu lebih memilih menjaga gaun istrimu daripada menjaga kehormatan ibumu sendiri. Ibu, Ratih sudah pergi. Kirana membawa kabur semua uang ayah. Kami tidak punya apa-apa lagi." Arimbi tersenyum getir di balik pintu. "Jadi, kamu datang ke sini karena kamu tidak punya apa-apa lagi. Bukan karena kamu rindu pada ibu. Kamu datang karena kamu butuh tempat bernaung. Bukan karena kamu menyadari kesalahanmu." Haikal terbungkam. Kalimat ibunya tepat menghujam jantungnya. "Dengar Haikal, dan dengar juga kamu Hadi." Arimbi mendekatkan wajahnya ke celah pintu. "Toko ini adalah tempat suci bagi saya. Di sini tidak ada ruang untuk pengkhianat dan penipu. Jika saya membukakan pintu ini sekarang, saya hanya akan mengulari kebodohan saya 5 tahun lalu, menjadi tempat sampah bagi orang-orang yang hanya butuh saya saat mereka jatuh. Arimbi, tolong, Romlah stroke." Hadi memohon. "Ada puskesmas di ujung jalan besar, bawa dia ke sana. Gunakan sisa harga dirimu untuk meminta tolong pada petugas medis, bukan pada wanita yang dulu kalian sebut pembawa sial," ucap Arimbi tegas. Arimbi berbalik. Ia berjalan kembali ke amben kayunya, mengambil buku catatannya,
dan mulai menulis stok barang seolah-olah tidak ada siapapun di depan tokonya. Di luar, Haikal luruh ke aspal. Ia bersandar pada pintu besi yang dingin itu. Ia bisa merasakan getaran langkah ibunya yang menjauh di dalam sana. Rasa ditolak oleh ibu kandung sendiri ternyata jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan rumah mewah di Jalan Cemara. "Ibu benar ya," bisik Haikal sembari memeluk lututnya. "Kita datang ke sini sebagai peminta-minta, bukan sebagai anak. Kita memang pantas berada di jalanan ini." Hadi terduduk di samping anaknya, sementara Ibu Romlah mulai meracau dalam tidurnya yang gelisah. Di tengah gang sempit yang mulai terang oleh sinar matahari pagi, keluarga yang dulu merasa paling tinggi itu kini tampak seperti sampah yang teronggok di depan pintu sebuah kejujuran. Arimbi tetap tidak membuka pintu. Ia sedang mengajari anaknya sebuah pelajaran yang tidak pernah diajarkan di sekolah manapun, bahwa pengampunan tidak semurah ketukan pintu di pagi buta, dan kepercayaan yang sudah dihancurkan butuh waktu seumur hidup untuk dibangun kembali di atas puing-puing penyesalan. Matahari mulai merangkak naik, menyinari debu-debu yang beterbangan di gang sempit itu. Haikal masih bersimpuh di depan pintu besi toko yang tertutup rapat. Rasa kantuk, lapar, dan lelah bercampur menjadi satu, menciptakan pening yang luar biasa di kepalanya. Di sampingnya, Hadi tampak seperti patung yang rapuh, sementara rintihan Ibu Romlah semakin melemah, tanda energinya habis setelah meracau sepanjang subuh. Tiba-tiba suara gembok deputar terdengar dari dalam. Haikal mendongak dengan secercah harapan yang membuncah. Pintu besi harmonika itu berderi terbuka, namun bukan Arimbi yang muncul, melainkan Doni, pemuda tetangga yang bekerja membantu Arimbi. Doni menatap pemandangan di depannya dengan tatapan campuran antara kasihan dan jijik. Ia mengenal Haikal dari foto-foto yang viral semalam. "Minggir mas, saya mau keluarin barang dagangan," ucap Doni dingin. Haikal mencoba berdiri, kakinya kesemutan hebat. "Ibu mana Don? Saya mau bicara." Ibu Arimbi lagi di belakang, lagi cek laporan keuangan sama orang bank, jawab Doni sambil mulai menggotong karung beras ke depan toko. "Orang bank?" Hadi tiba-tiba menyahut, matanya sedikit menyipit. "Bank mana yang mau datang ke toko sekecil ini pagi-pagi begini?" Doni berhenti sejenak, menoleh ke arah Hadi dengan senyum miring. "Pak, jangan salah. Toko ini mungkin kelihatan kecil di mata Bapak, tapi perputaran uangnya lebih sehat daripada perusahaan Bapak yang disita itu. Ibu Arimbi itu nasabah prioritas. Dia punya deposito yang cukup buat beli 5 toko kayak gini secara tunai." Haikal dan Hadi tertegun. Selama ini mereka membayangkan Arimbi hidup dari recehan, menghitung koin untuk sekadar makan nasi bungkus. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa di balik rak-rak sabun dan deretan minyak goreng ini, Arimbi telah membangun sebuah benteng finansial yang kokoh. Tak lama kemudian, seorang pria bersetelan rapi keluar dari pintu samping rumah Arimbi. Ia membawa tas kerja mahal dan menjabat tangan Arimbi yang mengantarnya sampai ambang pintu. "Semua aman Ibu Arimbi, ruko di Jalan Veteran sudah resmi atas nama Ibu. Penyewa sebelumnya sudah pindah, jadi Ibu bisa mulai renovasi kapan saja," ucap pria itu sebelum berlalu melewati Haikal tanpa menoleh sedikit pun. Arimbi berdiri di sana, menatap Haikal dan Hadi yang tampak seperti gelandangan di depan tokonya. Ia tidak lagi memakai daster, melainkan blus tunik yang rapi dan elegan meski tanpa perhiasan. "Jalan Veteran?" Haikal berbisik, suaranya gemetar. "Bu, itu kawasan ruko paling mahal di kota ini. Ibu punya ruko di sana." Arimbi melipat tangannya di dada. "Setiap rupiah yang ayahmu buang untuk parfum Kirana atau mobil mewahmu, Ibu tabung di sini. Ibu belajar tentang manajemen risiko saat ayahmu sibuk berjudi dengan proyek-proyek fiktif. Ibu tidak butuh panggung untuk menjadi kaya, Haikal. Ibu hanya butuh kejujuran." Hadi mencoba bangkit, memegang pinggiran etalase toko. "Arimbi, kalau kamu memang punya uang sebanyak itu, tolonglah, bayarkan hutang vendor itu. Kita bisa kembali ke rumah Jalan Cemara. Saya janji akan berubah. Kita bangun kembali bisnis saya." Arimbi tertawa. Itu bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang penuh dengan penghinaan terhadap kebodohan Hadi. "Kembali ke Jalan Cemara, rumah yang sudah kamu gadaikan demi pamer semalam. Rumah itu sekarang sudah kotor oleh kesombonganmu, Hadi. Saya tidak butuh rumah itu." "Tapi Ibu Romlah sakit," Haikal memotong, menunjuk neneknya. "Ibu tega melihat mantan mertua ibu mati di sini. Ibu tidak akan membiarkan siapapun mati di depan toko ibu." Arimbi menoleh pada Doni. "Don, manggil taksi. Bawa Ibu Romlah ke RSUD, pakai jalur umum."
Haikal, kamu ikut mereka. Ini uang untuk uang muka pendaftaran dan makan kalian hari ini. Arimbi merogoh saku tuniknya, mengeluarkan 2 lembar uang 100 ribuan. Ia menjatuhkannya ke atas meja etalase, bukan menyerahkannya ke tangan Haikal. 200 ribu. Haikal menatap uang itu dengan pedih. Biaya rumah sakit jutaan, Bu. Itu uang hasil saya jualan telur dari jam 5 subuh tadi, sahut Arimbi tajam. Jika kamu merasa itu kurang, pergilah ke teman-temanmu yang kemarin minum sampahnya bersamamu. Mintalah pada mereka. 200 ribu ini adalah nilai dari belas kasihan yang tersisa di hati ibu. Doni datang membawa taksi. Dengan susah payah, Haikal dan Hadi menggotong Ibu Romlah masuk ke dalam taksi yang sempit dan berbau parfum mobil murahan itu. Saat taksi mulai bergerak, Haikal menoleh ke belakang melalui kaca jendela. Ia melihat ibunya kembali sibuk melayani pelanggan. Seorang ibu-ibu datang membeli santan, dan Arimbi tersenyum ramah padanya. Senyum yang tidak pernah diberikan Arimbi kepadanya selama 5 tahun terakhir. Haikal baru menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Ia telah kehilangan tempatnya di hati ibunya, dan uang sebanyak apapun di dunia ini tidak akan bisa membelinya kembali. Di dalam taksi, Hadi menggenggam 2 lembar uang 100 ribu itu dengan tangan gemetar. Ia, yang dulu terbiasa memegang cek miliaran rupiah, kini harus menggantungkan nyawa ibunya pada uang hasil jualan telur mantan istrinya yang ia usir. Kenyataan di balik rak lontong itu telah menghancurkan sisa-sisa ego mereka. Arimbi bukan lagi wanita malang yang bisa mereka injak. Arimbi adalah raksasa yang selama ini mereka abaikan. Dan kini mereka hanyalah semut yang sedang memohon agar tidak terinjak oleh nasib mereka sendiri. Lorong rumah sakit kelas 3 itu pengap dan berisik. Aroma karbol yang tajam menusuk hidung Haikal, bercampur dengan bau keringat dari puluhan orang yang mengantri di bangku kayu panjang. Di sudut ruangan, di atas berangkar besi yang berderit, Ibu Romlah terbaring dengan mulut sedikit miring dan mata yang menatap kosong ke langit-langit. Serangan stroke semalam telah merampas sisa-sisa keangkuhan dari wajah wanita tua itu. Hadi duduk di lantai, bersandar pada dinding kusam. Jas beskapnya sudah ia lepas, menyisakan kemeja putih yang kini berwarna kelabu karena debu dan keringat. 2 lembar uang 100 ribu dari Arimbi sudah habis untuk biaya pendaftaran dan menebus beberapa botol cairan infus serta obat darurat. Haikal, kita harus cari uang lagi, bisik Hadi, suaranya parau. Obat lanjutannya tidak bisa ditebus kalau tidak ada uang muka 2 juta rupiah. Haikal menatap ayahnya dengan pandangan kosong. Cari kemana ya? Teman-teman ayah memblokir nomor kita. Keluarga Rati sudah menganggap kita mati. Kirana, dia membawa lari segalanya. Haikal bangkit dengan sisa tenaga yang ia miliki. Pikirannya kembali pada sosok Arimbi yang berdiri tegak di depan ruko Jalan Veteran tadi pagi. Ibunya bukan lagi wanita yang bisa ia remehkan. Ibunya adalah pemilik kunci kehidupan mereka saat ini. Haikal akan kembali ke pasar, ucap Haikal tegas. Ibu pasti ada di sana jam segini. Pasar induk sedang dalam puncak kesibukannya. Truk-truk besar pengangkut sayur dan sembako memenuhi area parkir. Di tengah hiruk-pikuk itu, Haikal melihat sosok ibunya. Arimbi sedang berdiri di depan sebuah kios grosir besar, sedang mengecek catatan barang bersama beberapa kuli panggul yang tampak sangat hormat kepadanya. Arimbi terlihat sangat berbeda. Ia mengenakan sepatu kets yang nyaman dan topi untuk menghalau panas, namun kewibawaannya memancar kuat. Ia sedang menginstruksikan pemindahan puluhan karung beras ke dalam truk miliknya. Haikal menyeruak di antara kerumunan. Saat jaraknya tinggal beberapa meter, Doni mencoba menghadangnya, namun Arimbi memberikan isyarat agar Doni membiarkannya lewat. Mau apa lagi Haikal? Tanya Arimbi tanpa menoleh dari papan jalannya. Tanpa memedulikan tatapan puluhan mata pedagang dan kuli panggul di pasar itu, Haikal menjatuhkan lututnya ke aspal yang becek dan kotor. Ia bersujud, mencium ujung sepatu ibunya yang berdebu. Ibu, ampuni Haikal. Haikal mohon, bantu nenek sekali ini saja. Nenek butuh 2 juta untuk obat, Bu. Haikal janji akan jadi budak ibu seumur hidup. Haikal akan lakukan apa saja. Tangis Haikal pecah. Suaranya bersaing dengan deru mesin truk. Suasana pasar mendadak hening. Orang-orang mulai berbisik.
Beberapa mengenali Haikal sebagai pengantin durhaka yang viral semalam. Arimbi menatap ubun-ubun anaknya dengan tatapan yang sangat dalam. Tidak ada kebencian yang meledak, hanya ada kesedihan yang membatu. Ia menarik kakinya perlahan dari sujud Haikal. "Sujudmu sia-sia, Haikal." Suara Arimbi terdengar jernih di tengah kebisingan. "Kamu bersujud karena kamu butuh uang, bukan karena kamu merasa berdosa pada ibu. Jika nenekmu sehat dan uang ayahmu masih banyak, apakah kamu akan ada di sini sekarang? Apakah kamu akan mencium kaki ibu?" Haikal menyesal, Bu. Penyesalan yang datang saat dompet kosong itu namanya putus asa, bukan tobat. Arimbi menunjuk ke arah tumpukan karung beras seberat 50 kilogram di atas truk. "Kamu mau uang 2 juta? Jangan mengemis pada ibu, itu tidak terhormat." Arimbi menoleh pada mandor pasar. "Pak Mandor, apakah hari ini masih butuh kuli panggul?" "Masih, Bu Arimbi, tapi kerjanya kasar, tangan bisa kapalan semua," jawab mandor itu sambil melirik tangan Haikal yang halus. "Haikal," Arimbi menatap anaknya lagi. "Satu karung yang kamu panggul dari truk ke gudang harganya Rp500. Jika kamu butuh 2 juta, itu artinya kamu harus memanggul 4.000 karung. Jika kamu sanggup melakukannya, ibu akan bayar uang mukanya sekarang sebagai hutang kerjamu." Haikal tertegun. 4.000 karung? Melihat satu karung saja ia sudah ngeri. Ia adalah anak manja yang terbiasa memegang setir mobil mewah, bukan memikul beban berat di bahunya. Bagaimana? Masih mau uangnya? Atau mau lanjut bersujud sampai aspal ini kering? Tanya Arimbi dingin. Haikal menatap tangan ibunya yang kasar. Tangan yang selama 5 tahun ini mengangkat beban yang sama, demi membesarkan toko yang ia rendahkan. Ia menyadari, ibunya tidak sedang menghukumnya, tapi sedang mengajarinya arti dari Rp1 yang jujur. Haikal lakukan, Bu," ucap Haikal dengan suara bergetar. Ia bangkit, melepas kemeja putihnya yang kotor, menyisakan kaos dalam yang tipis. Ia berjalan menuju truk. Saat karung pertama mendarat di bahunya, Haikal nyaris tersungkur. Beratnya luar biasa, menekan tulang belikatnya hingga ia merintih. Arimbi memperhatikan dari jauh. Ia melihat anaknya terhuyung, terseok-seok memindahkan karung pertama. Air mata mengalir di pipi Arimbi yang tertutup topi. Namun ia tidak mendekat. Ia harus tega. Ia harus membiarkan anaknya merasakan bagaimana rasanya menjadi orang kecil yang selama ini Haikal anggap memalukan. "Doni," panggil Arimbi. "Catat setiap karung yang dia bawa. Jangan dilebihkan Rp1 pun. Dia harus tahu, di dunia ini, mahkota sejati hanya dimiliki oleh mereka yang berani memeras keringat, bukan mereka yang pandai memeras air mata ibu." Arimbi berbalik dan masuk ke dalam mobil pikapnya, meninggalkan Haikal yang sedang berjuang di bawah terik matahari pasar, menebus kesombongannya dengan rasa sakit yang nyata di setiap langkahnya. Bau obat-obatan yang tajam dan suara rintihan pasien di bangsal kelas 3 RSUD menjadi musik latar bagi penderitaan Haikal yang baru. Bahunya terasa seperti terbakar. Kulitnya lecet dan memerah akibat gesekan karung goni di pasar tadi siang. Setiap kali ia menggerakkan lengan, rasa perih menjalar hingga ke punggung, mengingatkannya pada 4.000 karung hutang yang baru ia cicil tak sampai 100 buah. Haikal duduk di samping tempat tidur Ibu Romlah. Neneknya itu kini tampak sangat kecil di balik selimut rumah sakit yang kasar. Matanya terbuka, tapi tidak ada binar kehidupan di sana. Hanya ada gerak bibir yang gemetar, seolah ingin memaki dunia namun tak lagi memiliki tenaga. "Haikal, ayah mana?" rintih Ibu Romlah, suaranya nyaris menyerupai bisikan angin. Haikal menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Sejak tadi siang, Hadi menghilang. Ayahnya bilang ingin mencari kenalan lama yang mungkin bisa meminjamkan modal atau sekedar menjamin penangguhan rumah mereka. Namun Haikal tahu, itu hanyalah alasan untuk melarikan diri dari pemandangan menyedihkan di bangsal ini. Tiba-tiba, pintu bangsal terbuka dengan kasar. 2 orang pria berseragam kepolisian masuk, didampingi oleh manajer hotel tempat pesta itu digelar. Mata mereka menyapu ruangan hingga berhenti tepat di wajah Haikal. "Haikal Pratama?" tanya salah satu polisi. Iya Pak, ada apa?" Haikal berdiri dengan kaki gemetar. "Di mana ayahmu?"
Hadi Suwandi. Kami memiliki laporan dari konsorsium vendor atas dugaan penipuan dan pemberian jaminan palsu. Sertifikat rumah yang dijaminkan ayahmu tadi malam ternyata sedang dalam status sengketa dan sudah diagunkan ke bank lain sebulan yang lalu. Dunia Haikal seolah runtuh untuk kesekian kalinya. Sertifikat ganda. Jadi ayahnya bukan hanya bangkrut, tapi juga melakukan tindak pidana demi sebuah pesta satu malam. Saya tidak tahu, Pak. Ayah tadi bilang pergi mencari bantuan. Jangan bohong. Kamu ikut menikmati pesta itu kan? Kamu juga ikut menandatangani beberapa dokumen sebagai saksi di kantor koperasi. Bentak sang manajer hotel yang ikut hadir. Uang kami 1 miliar tidak kembali. Kalian keluarga penipu. Keributan itu membuat pasien lain menoleh. Ibu Romlah yang mendengar kata penipu dan polisi tiba-tiba mengalami kejang kecil. Monitor jantung di sampingnya berbunyi nyaring. Haikal panik. Ia mencoba memanggil perawat, namun perhatiannya terbagi saat polisi mencengkram lengannya. Ikut kami ke kantor. Kami butuh keteranganmu untuk melacak keberadaan Hadi. Tapi nenek saya kritis, Pak. Mohon tunggu sebentar. Tangis Haikal pecah. Di tengah kekacauan itu, seorang pria lain masuk dengan terburu-buru. Ia adalah asisten pribadi Pak Handoko. Ia tidak datang untuk membantu. Ia melemparkan sebuah map plastik ke dada Haikal. Ini surat dari Pak Handoko. Pernikahanmu dengan Ratih resmi dibatalkan. Secara hukum agama dan sipil, Pak Handoko sudah mengurus semuanya melalui jalur kilat atas dasar penipuan identitas dan kondisi finansial. Ratih sudah dibawa ke luar negeri hari ini. Jangan pernah cari dia lagi. Haikal memegang map itu dengan tangan yang kotor oleh debu pasar. Ia kehilangan istrinya. Ayahnya menjadi buronan, dan kini ia berdiri di ambang penjara. 1 jam kemudian, Haikal mendapat kabar melalui pesan singkat dari seorang tetangga lama. Hadi sudah ditangkap di sebuah terminal bus saat mencoba melarikan diri keluar kota. Ayahnya dibawa ke kantor polisi pusat dengan tangan terborgol, persis seperti foto yang kini mulai tersebar di grup-grup berita lokal. Haikal terduduk di kursi tunggu rumah sakit. Ia sendirian. Tidak ada Kirana yang cantik, tidak ada teman-teman yang setia kawan, tidak ada mertua yang kaya. Hanya ada ia dan Ibu Romlah yang kini koma karena serangan stroke kedua yang dipicu oleh kepanikan. Tiba-tiba, ponselnya yang retak bergetar. Sebuah notifikasi berita muncul. Eksklusif. Arimbi, mantan istri Hadi Suwandi, resmi mengambil alih lelang rumah Jalan Cemara. Haikal terbelalak. Ibunya tidak hanya diam. Arimbi telah bergerak cepat di balik layar. Saat Hadi sibuk menipu, Arimbi justru bergerak dengan cara legal. Membeli kembali rumah yang dulu menjadi tempat penghinaannya. Haikal merosot ke lantai rumah sakit. Ia baru menyadari betapa jauhnya perbedaan kelas antara ayahnya dan ibunya. Ayahnya membangun istana dengan mencuri batu bata orang lain. Sementara ibunya membangun benteng dengan mengumpulkan kerikil demi kerikil dengan tangannya sendiri. "Ibu," bisik Haikal. Haikal benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Malam itu, di sel tahanan yang dingin, Hadi menangis meraung-raung. Di bangsal rumah sakit, Ibu Romlah bernapas dengan bantuan mesin. Dan di pasar, Haikal bersiap untuk kembali memanggul karung beras pukul 4 subuh nanti. Mahkota pasir itu sudah benar-benar rata dengan tanah, menyisakan debu penyesalan yang menyesakkan napas. Pukul 4 pagi, kabut masih menyelimuti jalanan di depan RSUD. Haikal terbangun dengan tubuh yang terasa seperti remuk redam. Ia tidur di bangku plastik ruang tunggu, hanya beralaskan jaket tipis yang sudah kotor. Tidak ada waktu untuk mengeluh, ia harus kembali ke pasar. Jika ia melewatkan 1 hari saja, hutang obat neneknya tidak akan pernah terbayar, dan Arimbi tidak akan pernah melihatnya sebagai manusia lagi. Dengan langkah terseret, Haikal berjalan menuju pasar induk. Bahunya yang lecet sudah mulai mengeras, namun rasa perihnya masih menusuk setiap kali ia mengangkat beban. Sesampainya di depan truk distribusi Arimbi, Haikal melihat ibunya sudah berdiri di sana. Arimbi mengenakan kemeja katun rapi dan membawa papan jalan. Ia sedang menghitung peti-peti telur yang baru datang. "Ibu," suara Haikal serak. Arimbi menoleh sebentar, lalu kembali ke catatannya. Baris ketiga dari truk sebelah kiri, ada 50 karung kedelai yang harus dipindahkan ke gudang B. Doni akan mencatatnya, kerjakan sekarang. Tidak ada kata selamat pagi, tidak ada tanya bagaimana kabarmu, apalagi tawaran sarapan. Arimbi benar-benar memperlakukannya seperti buruh lepas.
Sepanjang hari, Haikal bekerja di bawah pengawasan ketat Arimbi. Setiap kali Haikal tampak goyah karena beratnya beban, Arimbi justru memberikan perintah tambahan. Langkahmu terlalu lambat, Haikal. Pelanggan tidak mau menunggu barangnya telat hanya karena kamu ingin istirahat. Ucap Arimbi dingin saat melihat Haikal bersandar di pilar gudang. Haikal haus, Bu. Boleh minta minum? Arimbi menunjuk keran air di sudut gudang yang biasa digunakan kuli untuk mencuci tangan. Gunakan itu. Ibu tidak menyediakan air mineral botol untuk buruh harian. Itu biaya tambahan yang tidak perlu. Haikal menelan ludah. Ia teringat betapa dulu ia sangat pemilih soal merek air minum. Kini, air keran terasa seperti anugerah. Ia meminumnya dengan rakus, mengabaikan rasa gengsi yang tersisa. Di tengah kesibukan itu, ujian sesungguhnya datang. Sebuah mobil sedan hitam mengilat berhenti di depan gudang. Dari dalamnya keluar dua pria berseragam kantor yang rapi. Mereka adalah mantan bawahan Hadi yang dulu sering membawakan tas Haikal atau menjemputnya di bandara. Loh, ini beneran Haikal. Salah satu dari mereka, Pak Danu, terperangah melihat Haikal yang bertelanjang dada dengan handuk kumal di leher, tubuhnya penuh debu dan keringat. Haikal mematung. Ia ingin lari bersembunyi, namun Arimbi berdiri tepat di belakangnya. Haikal, kenapa berhenti? 5 karung lagi atau upahmu hari ini dipotong. Perintah Arimbi tegas. Haikal, kamu jadi kuli panggul? Pak Danu tertawa kecil, meski ada nada iba. Kami dengar ayahmu sudah di sel, tapi kami tidak menyangka kamu sampai jatuh begini. Padahal minggu lalu kami masih lihat kamu di pelaminan Hotel Mulia. Haikal mencengkeram karung kedelai di pundaknya. Saya lagi kerja, Pak. Mohon maaf kalau mengganggu pemandangan. Arimbi melangkah maju, menghalangi pandangan para pria itu dari anaknya. Maaf bapak-bapak, ini gudang distribusi. Jika tidak ada urusan bisnis dengan berkah Arimbi Logistik, mohon tidak mengganggu karyawan saya yang sedang bekerja. Kami mau cari Bu Arimbi, pemilik ruko veteran yang baru, ucap Pak Danu dengan nada yang langsung berubah menjadi hormat. Kami dengar ruko itu mau disewakan lagi. Arimbi mencengkram bahu Haikal yang lecet. Sakit ini, rasa malu ini, adalah obatmu Haikal. Ibu sedang menghancurkan Haikal si pangeran palsu, agar yang tersisa hanya Haikal yang punya harga diri. Jika kamu tidak tahan dihina orang saat sedang bekerja keras, maka kamu tidak layak menjadi anak ibu. Arimbi melepaskan cengkramannya. Selesaikan pekerjaanmu. Nenekmu butuh biaya cuci darah besok pagi karena struknya komplikasi ke ginjal. Uang itu tidak akan jatuh dari langit. Haikal tertegun. Ia menyadari satu hal. Arimbi tidak sedang menyiksanya karena dendam. Arimbi sedang memberikan kasih sayang paling keras yang pernah ada. Arimbi ingin Haikal merasakan setiap tetes keringat yang dulu ibunya keluarkan untuk membesarkannya. Malam itu, Arimbi memberikan amplop upah mingguan kepada Haikal. Di dalamnya hanya tersisa Rp100.000 setelah dipotong cicilan rumah sakit. Ibu sudah memproses pembelian kembali rumah Jalan Cemara dari vendor melalui lelang tertutup. Ucap Arimbi tiba-tiba saat Haikal hendak pergi. Ibu mau kita tinggal di sana lagi? Tanya Haikal penuh harap. Ibu akan tinggal di sana bersama nenekmu. Kamu tetap di gudang ini sampai hutangmu lunas dan karaktermu benar-benar terbentuk. Ibu tidak ingin membawa sampah masuk ke rumah baru ibu. Haikal mengangguk pelan. Ia tidak lagi marah. Ia menyadari bahwa ia memang belum layak untuk kembali ke rumah itu. Ia berjalan kembali ke sudut gudang tempatnya tidur, menggenggam uang 100.000 itu dengan penuh syukur. Di saat ayahnya mendekam di sel dan dunianya runtuh, Haikal baru saja menemukan fondasi baru dalam hidupnya. Ketegasan seorang ibu yang mencintainya dengan cara yang paling jujur. 1 tahun adalah waktu yang singkat untuk membangun sebuah gedung pencakar langit. Namun merupakan waktu yang sangat panjang untuk merobohkan ego yang telah berkarat selama puluhan tahun. Pagi ini, sinar matahari di Jalan Cemara terasa lebih hangat dan bersahabat. Rumah mewah itu masih berdiri dengan megah, namun atmosfernya telah berubah total. Pagar emas yang dulu mencolok, kini telah dicat ulang dengan warna hitam matte yang elegan dan kokoh. Papan penyitaan yang dulu menghiasi gerbangnya, kini telah digantikan oleh sebuah plat kuningan kecil bertuliskan, Wisma Arimbi. Di dalam rumah tidak ada lagi suara teriakan Kirana yang meminta tas baru,
atau makian Ibu Romlah pada pelayan. Arimbi telah mengubah lantai bawah rumah itu menjadi kantor operasional pusat untuk berkah Arimbi Logistik. Ruang tamu yang dulu hanya digunakan untuk memamerkan kekayaan Hadi, kini dipenuhi dengan meja-meja kerja dan layar monitor yang memantau arus distribusi sembako ke seluruh provinsi. Arimbi berdiri di balkon lantai 2, mengenakan kebaya kutu baru berwarna biru navy dengan kain batik sogan yang disampirkan di bahunya. Rambutnya disanggul rapi dan wajahnya memancarkan ketenangan seorang wanita yang telah selesai dengan masa lalunya. Di taman bawah, ia melihat Haikal. Putranya itu sedang membantu 2 orang kurir menaikkan beberapa peti kayu ke atas truk. Haikal tidak lagi mengenakan jas tuxedo atau parfum mahal. Ia memakai seragam kantor berwarna abu-abu dengan lengan yang digulung hingga siku, memperlihatkan otot lengan yang terbentuk karena kerja keras selama setahun terakhir. Wajahnya lebih tirus, kulitnya lebih gelap karena sering berada di lapangan, namun matanya memancarkan kejujuran yang dulu tidak pernah ada. Haikal, panggil Arimbi lembut. Haikal mendongak, tersenyum lebar. Iya Bu, semua pesanan untuk area barat sudah siap berangkat. Haikal sendiri yang cek kualitas berasnya tadi subuh. Setelah ini, bersihkan dirimu. Kita harus mengunjungi ayahmu, ucap Arimbi. Haikal mengangguk patuh. Baik Bu, Haikal siapkan mobil. Lembaga pemasyarakatan kelas 1 itu tampak suram di bawah langit yang mulai berawan. Di ruang kunjungan yang dibatasi kaca tebal, Hadi Suwandi duduk menunggu. Rambutnya kini telah memutih sepenuhnya, dan tubuhnya tampak jauh lebih ringkih di balik seragam tahanan berwarna oranye. Saat melihat Arimbi dan Haikal masuk, Hadi tertunduk. Ia tidak berani menatap mata wanita yang dulu ia usir tanpa sepeser pun uang itu. Hadi, suara Arimbi terdengar jernih, tanpa nada kebencian. Hadi mendongak perlahan. Arimbi, Haikal, terima kasih sudah datang. Haikal meletakkan sebuah tas kain di atas meja. Ini makanan kesukaan ayah. Ibu yang memasaknya sendiri tadi pagi. Ada opor ayam dan sambal goreng ati. Arin mata Hadi luruh seketika. Ia teringat bagaimana dulu ia sering menghina masakan Arimbi dan lebih memilih makan di restoran bintang 5 bersama Kirana. Sekarang, di tempat yang paling hina ini, rasa masakan Arimbi adalah satu-satunya hal yang ia rindukan. Bagaimana kabar Ibu Romlah? Tanya Hadi dengan suara parau. Nenek sudah bisa duduk di kursi roda, jawab Haikal. Ingatannya masih sering kabur, tapi setiap kali Haikal sebut nama ibu, Nenek selalu menangis. Nenek sekarang tinggal di pavilion belakang rumah Jalan Cemara. Ibu sudah menyiapkan perawat khusus untuk menjaganya. Hadi menangis terseduh-seduh. Aku tidak pantas mendapatkan kebaikan kalian. Aku sudah menipu, aku sudah mengusirmu Arimbi. Aku bahkan hampir membiarkan ibuku mati di jalanan. Arimbi menghela napas panjang. Hadi, aku membeli kembali rumah itu dan merawat ibumu bukan karena aku masih mencintaimu atau ingin pamer kekuatan. Aku melakukannya karena aku ingin Haikal melihat bahwa menjadi manusia yang mulia tidak diukur dari seberapa banyak kita bisa menjatuhkan orang lain, tapi seberapa kuat kita bisa mengangkat mereka kembali. Arimbi mendekatkan wajahnya ke kaca. Jalani sisa hukumanmu dengan jujur, Hadi. Kirana sudah tertangkap di Singapura bulan lalu karena kasus penipuan pencucian uang. Dia mendapatkan jalannya sendiri. Setelah kamu keluar nanti, pintu gudang logistik kami terbuka untukmu. Kamu akan mulai dari bawah, sama seperti Haikal dulu. Belajarlah cara menghitung stok barang tanpa pernah berniat untuk mencurinya. Hadi mengangguk dalam tangis yang tak terbendung. Terima kasih, Arimbi. Terima kasih. Sore harinya, dalam perjalanan pulang, Haikal menyetir mobil pick-up operasional kantor sementara Arimbi duduk di sampingnya. Mereka melewati Hotel Mulia, tempat di mana setahun lalu badai itu bermula. Haikal melirik ke arah gedung itu, lalu menoleh pada ibunya. Bu, setahun lalu di tempat itu, Haikal merasa jadi orang paling hebat di dunia. Haikal pikir mahkota yang Haikal pakai itu asli. Ternyata itu cuma pasir. Arimbi tersenyum, mengelus lengan anaknya yang kini terasa kuat. Dunia ini memang penuh dengan pasir, Haikal. Indah dipandang, mudah dibentuk, tapi akan hancur saat ombak datang.
Hanya mereka yang membangun hidupnya di atas batu karang kejujuran yang akan tetap tegak berdiri. Haikal bersyukur ibu tidak membukakan pintu malam itu. Misik Haikal tulus. Kalau ibu langsung memaafkan Haikal, mungkin Haikal masih jadi anak manja yang sombong sampai sekarang. Ibu tidak pernah menutup pintu untukmu, Haikal, sahut Arimbi. Ibu hanya sedang menunggumu mencuci kakimu yang kotor oleh kesombongan sebelum masuk ke rumah ibu kembali. Sesampainya di rumah Jalan Cemara, mereka disambut oleh pemandangan yang mengharukan. Ibu Romlah sedang duduk di kursi roda di taman depan, didampingi perawat. Saat melihat Arimbi turun dari mobil, Ibu Romlah merentangkan tangannya yang gemetar. Arimbi, rintihnya dengan bicara yang belum sempurna. Arimbi menghampiri mantan mertuanya itu, berjongkok di depannya dan mencium tangannya. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi rasa pahit. Arimbi telah memenangkan pertempuran ini dengan cara yang paling berkelas, dengan kasih sayang yang melampaui rasa sakit hati. Malam itu, mereka makan malam bersama di ruang makan yang dulu penuh dengan kepalsuan, namun kini penuh dengan kehangatan doa. Haikal memimpin doa syukur, suaranya mantap dan penuh haru. Di luar, hujan turun rintik-rintik, menyapu debu-debu di Jalan Cemara. Istana pasir itu memang telah runtuh, namun di atas puing-puingnya, kini telah berdiri sebuah benteng yang jauh lebih kuat. Sebuah keluarga yang dibangun di atas kejujuran, kerja keras, dan doa seorang ibu yang tak pernah putus. Arimbi menatap langit malam dari jendela. Ia tahu perjuangannya belum berakhir, namun ia tidak lagi takut. Karena kini ia tahu, mahkota yang sesungguhnya bukanlah yang bertahtakan berlian, melainkan mahkota yang terbentuk dari sabar dan pengampunan. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan jejakmu di kolom komentar, supaya channel ini lebih berkembang. Listener, terima kasih sudah sampai di ujung cerita. Sampai ketemu di cerita yang lain, sampai jumpa.